Hmm. Oke, oke. Tunggu. Ada dia. Jangan salah buka, Der. Nih, takutnya waktu itu video JF yang lu kirim ke gua belum gua hapus. Sorry. Otaknya cepet tuh, pinter ya memang. Manusia ini pinter. Pantesan pikirnya gede ya. Sebentar ya. Oke. Udah keluar belum, Jan? Son? Ya, lu punya folder sih ada, tapi PowerPoint lu belum ada, bro. Hah? Serius? Di gua udah keluar Ya, soalnya, maaf nggak bisa ya. kayak begitu, bro. Lu nggak bisa kayak begitu. Lu PowerPoint lu harus lu buka dulu share screen-nya di PowerPoint-nya. Iya, sorry. Aduh, ketahuan. Malu nih, gaptek banget. Sorry ya teman-teman ya, bikin malu. Oke, ini Nah, pasti udah kan ada ini, teman-teman. Oke, bentar ya. Gua F5 dulu. Nah, teman-teman, inilah foto saya, teman-teman. Inilah foto saya ketika saya masih sebelum pandemi dan memiliki bentuk badan yang baik. Nah, teman-teman di sini belum nggak semuanya kenal sama saya. Izinkan saya memperkenalkan diri selama 1 menit aja, karena bosan dengerin saya. Nah, saya memulai bisnis Prudential usia 22 tahun. Background saya dari keluarga sangat sederhana. Saya tidak pernah bekerja sebelumnya. Apalagi ya, nggak pernah kerja. Terus udah kayak gitu juga. Kalau kemampuan akademis, Harrison sama saya nggak ada apa-apanya. Jadi Harrison di atas, saya di bawah, maksudnya. Harrison bisa statistik, ya kan. Jadi saya sama Andi IQ-nya rada-rada mirip. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih sendirilah, maksudnya. Saya ini tergolong makhluk yang seperti apa, gitu teman-teman ya. Nah, jadi saya punya nilai itu seumur hidup rapot paling bagus matematika nilainya 6, teman-teman. Itu 1 caw doang, sisanya 5 sama 4. Terus ketika memulai bisnis ini juga saya bukan dalam kondisi yang ideal, dalam arti seorang anak muda yang berpikir hidup hari ini untuk hari ini aja. Jadi nggak ada tuh pernah kepikiran untuk em, bisa sukses, terus ceritanya bisa hidupnya enak, bisa beli rumah sendiri dan segala macam. Sejujurnya, teman-teman, sejujurnya nggak ada. Nah, biasanya banyak orang tanya, terus bisa kenal dari Prudential gimana? Nah, saya bisa kenal bisnis dari Prudential tuh seperti tadi di Sandepan sudah dirangkum semua, bahwa saya waktu itu bingung lulus kuliah mau kerja apa. Saya baca satu buku karangan Brian Tracy. Singkatnya dia cerita kalau Anda bukan orang kaya dan memiliki modal yang besar dan Anda ingin kaya, jadi dia ngomongnya masih dalam kaya ya teman-teman ya, bukan sukses ya. Sukses kan lebih mendalam. Anda harus masuk ke dunia penjualan. Nah, penjualannya ada 3, asuransi, properti, sama satu lagi saya lupa teman-teman ya. Nah, di situ saya baru tahu bahwa ada pekerjaan agen asuransi. Nah, singkat cerita akhirnya saya coba nanya ke kampus siapa yang di sini udah jadi agent. Saya coba direkrut, saya nggak ngerti itu proses rekrut, nggak berhasil. Nah, singkat cerita saya nanya pekerjaan mengenai Prudential itu ke orang yang saya suka sewa komik gitu loh. Orang yang saya suka sewa komik, teman-teman. Jadi di Untar itu, saya kuliah di Untar, ada yang suka sewain komik dan saya pelanggan setianya. Dia ajak saya ke kantor Prudential, dikenalin sama om tantenya. Akhirnya disitulah saya terekrut sebagai agent gitu loh. Nah, gimana perjalanan sebagai agent? Apakah mulus? Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Karena dalam 3 bulan pertama perjalanan saya di Prudential itu, 3 bulan itu saya tidak closing sama sekali, walaupun saya mencoba prospek. Nah, itu teman-teman yang terjadi. So, 3 bulan pertama penjualan saya nol, saya baru pecah telur setelah 3 bulan. Nah, dari situ, karena saya juga nggak punya market, saya juga lumayan agak-agak bandel, terus begitu juga saya juga berkumpulnya dengan teman-teman yang happy-happy aja, dalam arti saya seorang gamer juga, jadinya mungkin dalam 3 bulan itu adalah proses untuk memoles diri saya gitu loh, sehingga orang bisa percaya masuk sama si Eder. Jadi 3 bulan itu saya prospek ke semua orang nggak percaya. Satu agent baru, kedua nggak percaya asuransinya, tapi yang ketiga mungkin lebih nggak percaya sama sayanya. Nah, sekian itu perkenalan saya. Terus, Der, hari ini kamu udah ambil waktu saya. Kamu ambil waktu saya kurang lebih 1 jam ke depan. Apa yang bisa kamu kasih untuk kita semua? Nah, teman-teman, yang saya pengen bagi adalah begini. Saya mau bagi breakthrough-nya saya, teman-teman.
breakthrough mindset bagaimana saya bisa berjualan dengan lancar, teman-teman, dan mekanisme seperti apa sehingga teman-teman bisa mengcopy kejadian ini untuk bisa dibagi ke siapa? Ke agent-nya teman-teman, gitu. Dan saya berharap juga buat teman-teman yang sekarang masih ngerasa jualan asuransi kok susah banget ya, kok jualan asuransi tuh kayaknya kita ngemis-ngemis ya, atau enggak kita jualan asuransi kita mesti muka dua ya, baik-baik sama orang, moga-mogahan setelah kita ngobrol-ngobrol, sesi ngobrol-ngobrol santai ini, anggap aja Clubhouse teman-teman ya, saya ngomong sendiri. Mmm, teman-teman bisa tahu bahwa, bisa loh, sejujurnya bisa loh, kita jadi agen asuransi, di satu titik kita duduk manis, order tinggal datang, teman-teman. Bisa loh seperti itu kalau ekosistemnya sudah terbentuk, gitu loh. Kalau ekosistemnya sudah terbentuk, itu poin yang saya pengen kasih tahu. Nah, Mmm, nah jadi materi hari ini menjawab mungkin pikiran dan curahan hati teman-teman yang ngerasa kayak, "Masa sih bisa kayak begitu? Kok gue ngerasa jualan tuh masih susah ya? Musti kayak gimana sih? Musti punya pikiran seperti apa sih?" Nah, yuk kita coba bedah. Nah, disclaimer dulu. Jadi gini, namanya juga tiap orang punya buah pikiran yang berbeda. Kalau teman-teman tahu, saya kan tipikalnya kan sanguin. Ya, jadi, saya lebih orangnya spontan, orangnya lebih ceria, saya berusaha untuk nggak ambil pusing sama satu masalah. Nah, mungkin gayanya akan berbeda dengan Erisan. Kalau teman-teman lihat Erisan mungkin kalau nggak di Prudential, saya lihat tuh kalau dulu di zaman sekolah, Erisan tuh tipikal, anak ya, yang kalau ujian bisa ngasem, jawabannya nggak bisa, tapi nilainya 9 dan kita benci sama dia. Nah, mungkin kayak begitu teman-teman, beda gaya. Dia detail, ya kan? Dia Bebas, detail, bebas der, speaker der. dia dia detail, dia pintar. Dan mungkin kalau saya lebih kayak modelnya ketika nyoba sesuatu mentok saya mikir gimana ya caranya ya. Kalau dilihat tipikalnya mungkin lebih mirip sama si Andi gitu kan. Andi kan terkenal pachinko. Jadi kalau maju gue golok pertama. Kalau misalnya musuhnya maju dia mundur juga paling pertama. Oke, yuk kita mulai teman-teman. Nah, mindset. Kita ngomongin mindset. Apa sih yang menarik dengan mindset? Ini adalah topik yang paling saya benci ketika ada speaker datang. Jadi menurut saya dulu materi-materi mindset ini materi bullshit teman-teman. Jadi saya ngomong apa adanya ya. Speaker nih ngomongin mindset nih ya kan semua juga gue tahu gue mesti ngapain. Biasanya semua orang berpikirnya begitu. Nah, saya seperti Anda. Makanya saya akan berusaha untuk menceritakan hal ini supaya Anda nggak bosen. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, saya mau cerita sedikit ya teman-teman ya. Saya mau cerita sedikit. Jadi dulu ceritanya adalah eh, waktu menjalani bisnis Prudential, saya pernah stagnan di Star Club. Jadi saya setiap tahun Star Club dan nggak pernah bisa lewat dari Star Club. Walaupun Star Club Legend, Star Club Leader, tetap aja cuma Star Club gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di saat itu saya ngerasa cari nasabah masih susah. Saya mesti saya ngerasa juga ketika prospek ada beberapa teman yang jauhi gitu ya kan. Pokoknya prospek itu rasanya nggak sesmooth itu deh. Sampai akhirnya teman-teman nah waktu berubah gitu loh teman-teman. Jadi ada satu momen yang saya pengen cerita ke teman-teman di mana mengubah mindset saya. Nah, inilah kisahnya. Jadi satu ketika ada satu orang ahli NLP namanya Bapak Thomas Jawan. Bapak Thomas Jawan itu udah ambil lisensi dan bla bla blanya itu di mana-mana, dia termasuk di Australia dan dia juga seorang AD di Prudential ya, seorang AM. Suatu saat dia bawa kelas, teman-teman. Dia bawa kelas itu di Provision. Dia bilang sama saya, kan saya suka belajar, teman-teman ya. Dia bilang seperti ini. Der, saya bawa kelas tentang selling. Saya bawa kelas tentang selling. Saya nggak pakai materi kantor, saya pakai materi saya. Kamu datang ya, karena hubungan baik. Ya, di infoin itu, saya datang dong. Saya demen banget tuh belajar, teman-teman ya. Belajar, teman-teman bayangin, saya disuruh masuk satu kelas, isi di kelas itu ada kurang lebih 40 murid, dan Pak Thomas ngomong begini, oke, bukan Eder sih maksudnya semua ya. Oke, teman-teman ya, saya akan tunjuk satu gambar, dia bilang. Jadi gambarnya ini belum ditunjukin ya teman-teman ya. Saya akan tunjukkan satu gambar, dia bilang. Oke, sekarang yang duduk di sebelah kanan tolong tutup mata. Yang duduk di sebelah kiri tetap buka mata. Oke? 1, 2, 3, dikasih unjuklah gambar ini. Udah?
Terus udah gitu yang berikutnya adalah dia bilang, ya saya suruh tutup mata, orang sebelah kanan saya suruh buka mata, 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, teng. Oke, tutup. Tutup juga ya. Dan gambarnya di-remove, terus dia ngomong, oke, kalian kan adalah seorang penjual asuransi, yang katanya penjual asuransi itu atau seorang sales mampu meyakinkan calon kliennya. Tugas Anda adalah coba Anda infoin ke orang sebelah Anda gambar apakah itu. Nah, teman-teman udah jelas dong tahu ini gambar apa, walaupun gambarnya abstrak, teman-teman ya. Saya ngomong, ya kan, ini kodok, ini kodok, ini kodok. Dan anehnya di sebelah saya ngomong, enggak kok, gue ngeliatnya itu bukan kodok, itu kayak lebih kuda, kuda, kodok, kuda, kodok. Pokoknya dalam 5 menit kelasnya jadi riuh deh, guys. Kelas jadi riuh, kelas jadi rame, ya. Sampai dia bilang, oke, stop. Yuk, kita buka gambarnya. Dia bilang. Nah, ini gambar yang pertama. Ini gambar apa? Semua sepakat dong. Ini gambar kodok. Nah, terus begitu dia berubah. Ini gambar apa? Kita ngomong, ini gambar udah. Pertanyaannya, kata Pak Thomas, siapa yang salah? Nggak ada. Ini yang terjadi ketika kita ketemu ke market, kita memaksakan gambar yang kita lihat. Kita ketemu sama nasabah, kita diajarin, Bro Erison ngajarin bahwa, setiap orang harus punya asuransi jiwa loh. Kalau nggak punya asuransi jiwa, kalau meninggal kena corona, anak istri gimana? Dan dia bisa menjelaskan dengan fakta yang begitu baik. Atau juga Andi ngajarin apa? Andi ngajarin bahwa kalau kena sakit kritis, ada biaya yang harus diproteksi loh, sekian-sekian. Teman-teman belajar semua dengan baik. Nah, ketika kita ketemu sama klien, kita datang, kita nggak pernah tanya si kliennya itu punya gambarnya kodok atau kuda. Kita nggak tahu gambarnya dia. Kita cuma bilang bahwa, bro, ini kodok, ini kodok, ini kodok, ini kodok. Terus-menerus seperti itu. Pertanyaannya, kalau hal itu yang terjadi, apakah kita pasti benar bahwa itu gambarnya kodok? Dia ngomong kayak begitu. Enggak. Kalau dibilang ini kuda, dia juga benar. Terus solusinya apa? Nah, dia ngomong konsep seperti ini. Pertama, teman-teman, kalau kita pengen menjadi seorang tenaga pemasar, mau rekrut, mau prospek yang handal, poin pertama yang kita harus terima adalah kita harus tahu kalau orang satu lihat apa dan orang dua lihat apa, bukan berarti salah satu dari mereka pasti benar. Mungkin sekali dua-duanya benar. Tapi akan jadi masalah ketika kita menganggap konsep kita yang paling benar. Oke? Terus saya tanya kan sama dia. Terus dia bilang, cowok sama cewek aja ngelihat warna beda. Ya emang bener. Kalau cewek ketika belanja di Instagram, pilih warna, pilihan warnanya kan banyak kan. Ada biru dongker ya. Saya cowok sih, saya cuma ngeliatnya warna ya begini gitu loh. Tapi kan kalau cewek kan banyak pilihan warnanya. Itu aja udah beda. Nah, hari itu dia kasih saya kayak gambaran, teman-teman. Gambarannya dia simple. Kalau kita mau jadi penjual yang hebat, ini yang harus kita infoin ya ke anak kita. Tugas kita adalah kita sebelum ngomong apa yang kita lihat dulu apa yang menjadi persepsinya dia. Ketika kita sudah lihat kudanya dia, barulah kita kasih unjuk kodoknya kita. Mungkin buat teman-teman di sini terlihat ini simple, tapi buat saya ini sudah setengah memecahkan kepala saya. Kemudian dia lanjut. Ini kata-kata yang membuat saya dari hari itu, saya lepas beban saya bahwa, oke, gue akhirnya ketemu style jualan elegan gue, di mana gue bisa jualan, bisa jualan dengan nyaman, tanpa pressure, tapi ada hasilnya. Kata-kata ini, teman-teman. Pak Thomas ngomong sama saya, penjualan dikatakan berhasil kalau nasabah udah lihat apa yang kita lihat. Di situ saya klik. So, dulu saya diajarkan penjualan berhasil kalau nasabah tanda tangan SPAJ.
Setiap kali ketemu nasabah, otak saya, ayo dong tanda tangan, ayo dong tanda tangan. Tapi ketika saya tahu fakta ini, dan saya tahu cara dia jualan, saya cocok banget. So, ketika saya ketemu sama klien, dan dia udah kasih saya panggung, tugas saya adalah, yang penting Bapak ini merasa nyaman sama saya, sehingga dia bisa lihat apa yang saya katakan, apa yang saya kasih tahu sama dia. Mungkin teman-teman ngerasa apa yang saya ngomong ini masih ngambang. Saya kasih contoh satu ya. Saya yakin banget semua leader yang dari agent, yang udah promosi jadi AAD dan AD pasti pernah ngalamin hal seperti itu. Satu ketika saya punya satu nasabah, teman-teman ya. Ini belum jadi nasabah. Saya datang, saya prospek masih menggunakan market survey dan two in one kasarnya teman-teman ya. Saya udah terangin dan segala macam sama dia. Saya berusaha sebaik mungkin waktu itu. Singkat cerita dia cuma ngomong kayak begini. Oh ya udah, kirim aja proposalnya ke gua. Oke bro. Kalau saya kan tipikalnya saya coba trial closing, habis trial closing, singkat cerita kalau misalnya dia enggak, ya udah. Dan saya merasa di hari itu saya sudah berusaha untuk tahu kenapa dia menurut dia asuransi gimana. Menurut dia nggak butuh. Menurut dia nggak butuh. Kenapa teman-teman? Jabatan dia itu usianya beda 2 tahun sama saya. Jabatan dia itu salah satu vice president bank besar internasional. Gaji dia saat itu sudah sama bonus itu per bulan udah sekitar 200 jutaan. Dia di cover kantor itu limit kesehatannya sesuai tagihan 900 juta dan dia sangat sehat. So, ketika saya menceritakan pentingnya sakit kritis dan asuransi jiwa, ya udah. Nah, saya coba dengerin, iya kenapa, buat apa gue ambil? Dan orangnya sangat melankolis. Jadi buat apa itu hitungan gue ambil? Gue tabungan oke, apartemen gue udah ada 2 di Beleza, gue rumah ada 1, kalau gue meninggal, anak gue bisa pakai itu semua, dan lalalala. Ya udah, saya cuma ngomong sama dia bahwa kalau lu punya aset, itu kan bisa dicairin dulu. Bagaimanapun juga anak sama istri lu butuh dana darurat. Singkat cerita, dia cuma bilang, iya, kirimin gue aja proposalnya. Saya follow up 3 hari kemudian, dia jawab begini, belum gue baca bro. Saya tanya lagi, 3 hari kemudian, dia nggak balas, cuma read aja. Ya udah, saya punya prinsip, kalau saya udah 2 kali nanya, apalagi di read aja, saya stop ngomongin asuransi dulu. Jadi saya hanya fokus membangun hubungan. Itu cara saya. Singkat cerita, sekitar 3-4 bulan kemudian, dia kontak saya. Der, ketemu dong, waktu itu lu tawarin gue apa ya? Coba dong kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya ketemu sama dia, bahkan ternyata saya baru tahu email saya tidak pernah dibuka sama dia, saya terangin ulang. Singkat cerita, hari itu, dia closing sama saya nominalnya 2 juta per bulan. Sekarang udah berapa, Der? Sekarang udah 21 juta. Atau keluarga udah 30 juta per bulan ya. Gitu, bertahap. Tapi 2 juta per bulan saya tuh membuat saya tuh bangga gitu loh, karena ini orang terkenal kotat lah uang. After saya closingin dia, saya tanya sama dia, bro, waktu itu kayaknya lu setelah closing ya teman-teman ya, kalau mau nanya kayak begini ya, bro, waktu itu lu udah hitung semuanya udah aman deh. Yang bikin lu tiba-tiba mau bikin kritis sama jiwa apaan bro? Dia cerita begini. Ini Dar, kemarin gue futsal sama temen gue satu kantor, jadi satu level, satu posisi. Habis gue futsal, gue pulang. Besok pagi, gue dikabarin temen gue meninggal. Nah, di situ gue kepikiran nih. Terus gue inget elu. Ting. Nah, jadi waktu itu terjadi, kodok yang sudah saya install lompat di kepala dia. Ting 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 ting. Nah, ketika kodoknya itu lompat, dia langsung kontak dong ke saya. Nah, poin yang saya pengen ngomong adalah begini. Proses seperti apakah kodok itu bisa terinstall? Kodok itu bisa terinstall kalau nasabahnya nyaman. Kalau nasabahnya nyaman, nasabahnya mau dengerin apa yang kita ngomong, kita bisa tetap prospek, tetap nyaman sama orang, elegan, dan orangnya kita kontak juga masih oke kok. Itu poin yang saya mau ngomong sama teman-teman. Satu, kalau teman-teman, tipikal orang jualan ada 2. Ini saya mau ngomong buat semua leader dan semua anak-anak yang baru ya. Tipikal orang jualan ada 2.
Ada yang mampu melakukan yang namanya hard selling. Hard selling itu maksudnya dia punya kapabilitas, punya mental yang kuat, dia orang tipikalnya bukan tipikal yang nggak enakan, dia bisa ketemu sama orang langsung jualan. Dan orang masuk-masuk aja. Kalau Anda nyaman pakai cara itu, lakukan. Apalagi ada hasilnya, lakukan. Berarti cara itu berhasil buat Anda. Nah, masalahnya si Eder ini orangnya nggak enakan. Saya enakan kalau bercanda doang, tapi di luar itu saya orangnya nggak enakan, even sampai sekarang. Jadi saya baru benar-benar dijelasin ketemu. Oh ada ya cara jualan seperti ini ya. Dimana ketika dikasih panggung, saya melakukan yang sebaik-baiknya, sisanya terserah. Yes! Tapi ketika Anda melakukan ini ada syaratnya, teman-teman. Syaratnya cuma satu. Kalau Anda melakukan konsep penjualan elegan seperti ini dalam arti menanamkan sebanyak mungkin kodok ke semua orang, syaratnya adalah numbers-nya harus banyak. Anda tidak bisa menggunakan konsep elegan ini tapi kalau prospeknya sedikit. Kalau Anda karena ini membutuhkan waktu. Karena ini membutuhkan waktu, karena ini sifatnya soft selling, karena ini sifatnya soft selling, tidak push kalau saat ini harus ambil juga, ya berarti Anda harus cerita ini ke banyak orang. Kenapa harus ke banyak orang? Karena cara ini nyaman, teman-teman. Itu poin yang saya pengen bagi. Oke? Nah, saya juga mau cerita hal yang kedua, teman-teman ya. Poin yang kedua adalah begini. Di sini kan kita pengen jadi penjual yang bagus gitu loh teman-teman ya. Kita pengen jadi penjual asuransi yang baik. Di luar kita duplikasi teman-teman. Kan definisinya adalah Anda mau bagus ya, Anda pengen punya tim yang bagus, ya Anda akan jadi seorang coach, seorang trainer. Gimana caranya bisa jadi trainer kalau Anda sendiri nggak tahu apa yang Anda bagikan. Salah satunya adalah waktu kita masih agent, kita berusaha untuk kita berjualan sebaik mungkin. Sehingga waktu kita sudah naik jadi seorang leader, kita tinggal fotokopi orang kayak kita. Setuju ya teman-teman ya? Nah, saya mau kasih tahu teman-teman, masalah yang paling berbahaya ketika kita aja nggak percaya sama produk yang kita jual. Pasti nih, Harrison, Andi udah ngomong, nih Eder ngomongannya klise nih. Oke, kita bahas lebih dalam. Wait. Sebentar ya. Oke, teman-teman, bahannya mestinya bukan yang ini nih. Sorry. Ada satu lagi, sebentar ya. Bukan yang ini nih mestinya. Santai bro. Oke, soalnya mestinya lebih detail. Bentar aja nih ada di depan. Oke. Nah, Son boleh di backup dulu sebentar. Boleh teman-teman. Eder ini ya manusia lahirnya nih unik dia. Rambutnya bisa kadang-kadang berubah-berubah, tapi penjualannya jago loh teman-teman ya. Dia gantian gue yang ngebully dia sekarang. Ya. Jadi kalau teman-teman boleh siapkan cara Anda mau bertanya tentang apa, siapin pertanyaannya. Karena tadi udah beberapa orang udah chat gue, Son, Eder ini bagus loh ya. Gambar kodoknya dibilang bagus, Der. Gue kasih gambar yang lebih bagusnya nggak dikasih bilang bagus. Lu kasih gambar kodoknya bilang bagus, Der. Bentar ya, ini gue lagi cari nih. Kenapa materi gue tiba-tiba menghilang? Sebentar ya teman-teman, sorry banget. Der, santai. Terima. Pokoknya kalau speaker bebas, bro. Tenang. Pastinya sebentar ya. Anggapnya kita di clubhouse. Sebentar. Bukan yang ini. Der, lu jadi agent usia berapa, Der? 22. Ya, sekarang usia berapa? 42, Der? 42 sisanya. Jadi sekarang gue 35. Jadi masih panjang, bro. Tenang aja. Ya, teman-teman ya, dari 22 ke 35, 13 tahun bukan waktu yang sebentar. Pengalaman asam garam ya, bukan asam manis. Asam cukup banyak teman-teman. Jadi teman-teman harus pastikan bertanya kepada orang yang tepat. Nah, hari ini Eder gua rasa udah paling tepat ya. Top nasional teman-teman ya. Jadi kalau mati harus diawetkan dia. Wah, memang kampret lu, San. Oke, teman-teman, ini bawa santai aja ya. Sebentar, kasih saya waktu 1 menit. Ini saya bingung kenapa bahan saya jadi nggak ada. Sebentar ya. Itu bahan yang benar, cuma itu bahan yang gue simplified. Bukan yang salah.
Oke. Santai bro, tenang aja bro. Oke. Jadi co-header ini sangat luar biasa loh teman-teman, saya bilangin. Kita tidak sembarangan ngundang orang ke level up teman-teman. Yang kita undang adalah top nasional. Nah, header ini tahun lalu udah isi, tahun ini isi. Sebenarnya gue minta dia tiap bulan isi dia, cuma dia nggak mau dia. Oke. Saya pakai bahan yang ini dulu teman-teman ya. Apa-apa. Bentar deh. Mestinya ada sih. Sorry. Gua taruh di mana nih? Orang lihat lu aja udah seneng, Der. Sebentar. Ini gue beneran kaget loh. Oke, gue buka di Drive Google bentar. Oke, nah teman-teman, jadi gini aja dari sampai sini dulu deh. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, boleh ya? Mau tanya or komen sambil saya ngisi waktu. Jadi kalau sepi-sepi banget kan nggak enak teman-teman ya. Dulu soalnya Erikson cerita sama saya kalau suasananya sepi gitu, dia cenderungannya untuk berbuat yang kurang baik. Waktu pacaran dia sharing sama saya sampai nangis. Kita record bareng ya kan. Gue ada seluruh speaker yang masuk ke sini, ada yang paling gue takutin ucapan lu semua loh, Der. Sebentar, Sani udah buka nih. Oke. Oke, mestinya ini yang benar nih. Oke, udah dapat nih. Oke. Sebentar. Wah. Tenang, Der. Kecemasan semakin melanda, semakin stres lo. Iya. Tarik nafas, buang dari tempat yang benar. Oke. Jadi yang sering jadi speaker kalau di Zoom tuh agak panik kayak begini nih. Udah ketemu akhirnya. Akhirnya Tuhan, gue udah kira gue lagi stand up gue kira tuh. Iya nih. Soalnya sebentar ya Sen ya. Nih udah aman nih. Untung gue taruh di Drive. Silakan. Oke. Nah, soalnya ceritanya seru, teman-teman. Beneran deh, ceritanya seru. Saya merasa kalau saya nggak cerita di part ini, nggak pecah aja gitu loh. Bentar ya. Udah. Lalu aja gue liat udah pecah, bro. Rese lu. Oke. Kita kembali lagi ke Zoom. Oke, saya balik lagi ke Zoom. Saya udah tentu meeting. Kita share screen. Kita masuk di... Nah, di sini. Terus kita masuk di sini. Oke. Ini share screen apa dokumen ya, San? Sorry. Share, lu buka dulu, bro. Buka dulu PowerPoint-nya. Ya. Baru lu share screen-nya, langsung lu klik ke bagian yang PowerPoint. Oke. Betul. Oke. Yes. Bahagia. Oke, guys. Nah, ini ada lagunya sih. Lo tau cara matiin lagunya nggak sih, Sam? Kenapa jadi error gini? Oke, sebentar. Ini di ini aja kali. Oke. Oke, coba ya. Oke. Nah, lega Udah ya? belum? Belum. Lu PowerPoint lu buka dulu, bro. Share screen-nya PowerPoint-nya. Oke, sorry. Ini beneran panik loh, teman-teman. Ini rasanya tuh kayak nikah tapi telat bangun, guys. Nikah telat bangun, goblok. Oke. Kelar loh. Oke. Sip.
Oke, kita mulai lagi. Sorry ya, teman-teman ya, ke korupsi waktunya. Tenang. Oke. Makanya gue bilang tadi gue ngeliatnya kok bahan gue jelek banget ya. Gue udah bikin versi HD-nya kok. Oke, kita lanjut. Sampai. Aha. Nah, teman-teman, saya recap ya, saya rangkum ya, bahwa poin pertama yang pengen saya sharing adalah satu, kalau kita ingin berjualan dengan elegan, poinnya adalah numbers, so kita harus main banyak. Yang kedua, kita fokus untuk mendengarkan atau melihat kudanya dia. Kita lihat kudanya dia. Ketika kita sudah lihat kudanya, saluran komunikasi terbuka. Tugas kita adalah baru kita cerita kodoknya kita. Poin paling penting adalah ketika si nasabah udah lihat apa sih yang kita lihat, udah itu aja teman-teman. Udah itu aja. Permasalahannya adalah ketika kita masih baru atau kita jarang prospek, belum terlatih, yang kita lakukan waktu ketemu nasabah, kita selalu mikir, gimana ya kita pakai konsep apa ya, ngomongnya apa ya, pokoknya kalau dia nggak setuju, dia harus setuju. Pokoknya kalau dia nggak setuju, gue siapin 1000 kitab H.O. Harrison, sehingga dia mati kata nggak bisa ngomong. Nah, teman-teman, ternyata kalau mau konsepnya jualan elegan, nggak seperti itu. Tapi kita memberikan jalan buat dia, gambarannya seperti apa, dan kita juga kasih tahu seperti apa. Oke, nanti kita akan bahas lagi teman-teman ya. Nah, saya pengen ngomongin kedua nih. Itu poin pertama. Kalau misalnya teman-teman ingin jualan dengan nyaman dan temennya banyak, ya. Nah, poin yang kedua. Nah, ini saya mau kasih unjuk. Maka tadi gambar ini nggak muncul. Ya. Masalah yang paling berbahaya, poin kedua adalah ketika kita tidak percaya dengan produk yang kita jual. Nah, mungkin teman-teman berpikir, si Eder nih ngomonginnya klise banget sih. Semua orang juga tahu ya, kalau misalnya kita jadi agen asuransi, kita nggak percaya sama produknya, gimana mau jualan. Nah, teman-teman, poin yang saya pengen kasih tahu, terutama buat semua teman-teman di sini adalah gini. Teman-teman tahu nggak bedanya kita jual produk fisik dengan kita jual produk jasa? Teman-teman harus tahu untuk spesifik produk insurance atau produk keuangan yang kita jual, itu yang bisa bikin closing adalah transfer belief-nya kita, teman-teman. Transfer belief-nya kita. Saya mau ngomongin yang paling basic deh. Anda ketemu orang, sejujurnya banyak loh. Saya punya satu agent, ya. Agent ini sampai detik ini belum jalan. Teman-teman tahu nggak kenapa? Padahal satu, ini orang kenalannya bagus. Kedua, bisa Inggris, bisa Mandarin. Secara fisik, kalau Harrison udah bosen sama cewek, dia suka karena dia PT. PT top loh. Jadi semuanya sempurna. Pertanyaannya, kok nggak bisa jualan? Teman-teman tahu nggak kenapa dia nggak bisa jualan? Cuma satu, guys. Karena dari kecil sampai gede, dia selalu di input sama orang tuanya totok banget bahwa ngomongin kematian itu tabu. Jadi setiap kali dia mau prospek, mau ngomongin tentang sakit mati, lidahnya kaku, teman-teman. Kalau ada medusa, lidahnya jadi batu. Hal yang simple. So, kalau teman-teman nanya, si Eder bawa topik yang nggak relevan, ya emang ada orang jadi agent nggak percaya sama asuransi? Ada. Waktu jadi agent tujuannya apa? Tujuannya cuma, oh iya ya, income-nya bagus, gue mau coba deh. Ada, tapi ngeliat produknya, butuh nggak? Enggak. Nah, poin kedua, kalau misalnya Anda ingin menjadi leader yang hebat dan penjual yang hebat adalah kita harus cek dulu ke dalam bagaimana Anda memandang produk asuransi ini. Satu, level pertama mungkin jarang di timnya Harrison, ya kan? Yaitu apa? Nggak percaya sama produknya. Tapi ada loh level keduanya. Cek dulu nih, berkala. Ya, gue percaya sih kalau asuransi bayar klaim. Itu baru level 2. Masuk level yang ketiga. Gue sih percaya asuransi bayar klaim, tapi orang mau boleh butuh, boleh enggak. Yang keempat adalah teman-teman punya kepercayaan bahwa semua orang pasti butuh dan demen sama produk asuransi. Itu adalah level yang paling susah tuh teman-teman. Level yang kita harus ke sana. Kalau saya ngomong paling susah, sorry jadi mental block, maaf. Maksudnya level yang kita maunya di sana. Kalau teman-teman udah ada di level itu, ketika ketemu sama orang, anytime Anda bisa cerita produknya, masalah mereka ngambil nggak ambil, terserah. Nah, teman-teman, untuk dari level 1, 2, 3, 4, mungkin ada 5-nya teman-teman ya. Tentu kita butuh namanya waktu. Nah, kalau buat yang masih ada di level 1, level 2, saya cuma mau ngomong,
baik leader jangan malu, baik teman-teman yang agent jangan malu, konsul ke atas. Bro, sejujurnya gue sih sama asuransi biasa-biasa aja. Gue nggak ngerasa tuh bahwa kalau misalnya orang nggak punya asuransi bisa jadi jatuh miskin. Kayaknya kalau si Erikson ngomong tentang pentingnya asuransi, gue cuma ngeliat dia kayak Kapten Crab mulutnya berbusa. Tapi gue nggak dapet feel-nya gitu. It's okay untuk ngaku. Karena kalau Anda mau ngebut, itu mesti diberesin, bro. Itu sama aja lu lari, tapi kakinya dikasih kayak pemberat gitu loh. Ini ngomongin dalam loh. Lu kalau dalamnya nggak bener, susah gitu loh teman-teman. Kalau dalamnya nggak bener, mau lari kencengnya susah. Karena semua berkaitan dengan otak. Masalahnya nggak kelihatan. Si leader cuma bingung. Kok lu jualan ngomongnya udah bagus, ketemu orang udah banyak, tapi kok belum closing-closing ya? Nah, lo ternyata agentnya juga nggak enak ngomong sama leadernya bahwa sebenarnya gue ngerasa produk ini biasa-biasa aja. Nah, saya mau kasih satu cerita buat teman-teman ya. Oke. Cerita ini 100% kisah nyata. Oke. Orangnya saya kenal, masih hidup. Jadi ada dua story. Oke, biar ada feedbacknya, gue tanya ke John aja. Jadi ceritanya pertama begini, ada satu anak. Oke, anak ini waktu kecil papanya meninggal karena sakit, papanya sakit kritis meninggal. Papanya ini kurang lebih sekitar 2,5 tahun di rumah sakit, yang mengakibatkan keluarga ini jadi jatuh miskin karena papanya mengajukan pinjaman di bank. Jadi pabriknya disita, rumahnya 2 disita, dan anak ini harus keluar dari rumah dan kontrak dan hampir putus sekolah. Oke. Nah, cerita yang kedua adalah ada satu keluarga juga, kali ini kasusnya berbeda. Ibunya terkena sakit kritis yang sama, yaitu gagal ginjal. Ibunya terkena gagal ginjal, mengeluarkan biaya yang sama, tapi keluarga yang kedua ini secara finansial sedikit terdampak. Skala 1 sampai 10 terdampaknya 2. Sisanya keluarga ini masih tetap bisa hidup normal, masih bisa menabung, masih bisa berinvestasi. Pokoknya semuanya normal, cuma yang ngalamin bencana finansial nilainya. Sekarang saya pengen teman-teman aktif. Ada 55 partisipan. Menurut teman-teman, keluarga 1 dan keluarga 2, mana yang memiliki asuransi? Nggak ada yang ketik. Boleh diketik. Keluarga 1 atau keluarga 2 yang memiliki asuransi? Ayo teman-teman diisi loh. Ada OVO dari Eder katanya. Oh iya jelas, tenang aja. Nanti gue cas dulu kan, mau berapa cepat cengnya. Oke, ketik ya 2. teman-teman ya. Nah, 2. 2. Oke. Ini yang jawab cuma Monica doang nih. Harrison jawab 2. Ini yang lain kemana? Bobo ya. Guys, ayo dong ketik. Kalau ngantar saya nggak semangat. Saya pikir cuma 2 doang yang dengerin. Nah, ada Joe Johnson, ada Eddie, ada Julie, ada Lim. Oke, teman-teman. Thank you, Archie. Nah, kayak gini kan jadinya semangat. Nah, oke. Thank you, ada Putra. Nah, yang saya mau kasih tahu ke teman-teman adalah gini. Teman-teman tahu nggak? Orang Oke, Johnson. Orang pertama itu adalah saya. Orang kedua itu adalah saya juga. Itu yang saya mau cerita. So, saya pernah mengalami jatuh miskin, karena papa saya kena sakit kritis, dan sekarang dialami juga oleh mama saya. Teman-teman, gini, kalau dikata penghasilan saya mah dibilang gede mah enggak lah, kecil juga, puji Tuhan enggak. Tapi kasarnya teman-teman ya, kalau mau dihitung, sama tinggi badan, sama berat badan dulu, udah pasti di atas. Sama tinggi badan, sama berat badan, udah pasti di atas. Sama tinggi badan juga masih di atas, teman-teman. Jadi, kita ngomong income per bulan, oke banget. Tapi teman-teman tahu nggak, biaya ibu saya, kalau mama saya tidak punya kartu PPH, 1 kali cuci darah, 2.500.000 di Rumah Sakit Puri Indah. 1 bulan 8 kali cuci darah.
Jadi 1 minggu 5 juta, oke, 1 minggu 5 juta, Anda kali 4, 20 juta tiap bulan seumur hidup. Satu. Kedua, per 3 bulan sekali dia masuk rumah sakit. Tagihannya paling murah 40 juta. Terakhir masuk rumah sakit tagihannya 200 juta, teman-teman. Saya kasih unjuk sama teman-teman ya. Ini saya stop dulu share screen-nya. Saya kasih unjuk. Saya mau ngomong ini penting. Oke. Ini mama saya. Ini yang terakhir dia masuk rumah sakit. Mana sih? Sorry. Ini kok nggak bisa. Sebentar ya. Share screen aja deh biar gampang. Ini kebanyakan neo hots nih, jadinya gue jadi bingung ya. Yang di sini. Kebanyakan lihat Stockbit bro lu bro. Ini tagihannya teman. Yang terakhir. 200 juta guys. Itu Gila. cuma panas. Ujung-ujungnya dicek, jantungnya ada yang nggak oke, di kateter, nggak ada penyumbatan, mau operasi terus buntu. 200 juta guys. Nah, untuk apa sih Dar tunjukin ini? Jadi lu pengen sharing penderitaan lu ke kita. Emang kita peduli? Oh enggak, jauh dari situ. Yang gue mau ngomong gini, dari situ teman-teman, belief-nya saya dalam jualan asuransi jadi kuat banget. Gue bilang gini, teman-teman tahu nggak dari kejadian ini saya bilang apa? Saya punya belief, kalau orang, ini belief saya ya, kalau salah tolong Erison rapiin. Kalau orang 1 bulan income-nya masih di bawah 300 juta per bulan, orang itu sangat butuh asuransi. Sangat butuh asuransi. So, dulu kita berpikir kan, baru punya rumah 1, mobil 2, teman-teman pikir, oh orangnya udah lumayan, udah punya, nggak butuh ini, itu. Guys, lu nggak pernah ngerasain. Gue setiap kali masuk rumah sakit dan lihat bill yang dibayar, gue tuh bersyukur setengah mati. Even gue berasa banget itu sangat ngebantu, bisa ke kiri bisa ke kanan biayanya. Gimana orang lain? Sorry bro, kalau misalnya kita masih berpikir apa yang kita kerjakan ya tujuannya untuk jualan polis, kita naik leader, puji Tuhan, kita dapat income yang bagus, mungkin Anda akan jadi, mungkin Anda akan start club. Tapi kalau Anda pengen kenceng gitu, Anda pengen jualannya enak, Anda harus tahu bahwa setiap polis yang Anda jual bisa menyelamatkan keuangan keluarga. Berapa banyak emak-emak di luar sana yang nggak punya asuransi? Dengan 30.000 per hari, dengan 30-40.000 per hari, mereka bisa punya bronze A limit 10M. Itu yang saya pikir, teman-teman. Saya belum ngomongin sakit kritis, teman-teman. Tapi itu, saya ketika menjual polis ini, kenapa saya udah minim banget rasa nggak enaknya ketika ngomong. Karena cuma satu hal yang saya pikirkan adalah ketika mereka punya asuransi, gue akan selamatin nih anak nih dari sandwich. Ini produk murah tapi coverannya gede. Saya ngomongin asuransi. Nah, sorry kalau ngomongnya agak kayak serius banget gitu ya. Tapi itu yang saya rasain, teman-teman. Itu yang saya bagiin ke bawah. Lu tahu nggak sih, yang lu jual itu bukan cuma sekedar kertas, duit 1-2 juta. Tapi ketika kejadian itu bisa nyelamatin orang. Dulu waktu saya lihat speaker ngomong kayak begini, saya coba bilang, itu kan lu, bukan gua. Lu mah enak, udah sukses, gitu, udah banyak. Saya sekarang baru ngerti. Ternyata kata-kata dia yang membuat dia kemana-mana dalam jualan, dalam ketemu orang, feel-nya, vibe-nya dapat. Karena emang itu yang dipercaya. Balik ke prinsip awal, ketika kita berjualan asuransi, ketika kita merekrut orang yang keluar apanya? Belief-nya. So, poin nomor 2, saya tutup dengan cek belief kita. Kok tim kita kurang ngejos ya? Kok jualannya kurang kenceng ya? Jangan-jangan nih poin simple ini nih belum rapi nih guys. Itu aja sih yang saya mau ngomong. Oke, lanjut. Yang ketiga, kita akan membahas permasalahan dunia. Yang ketiga, teman-teman, di sini siapa sih yang pengen satu punya
nasabah yang meningkat terus membayarnya dari 300.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, dan kagak lapse. Jadi punya nasabah-nasabah yang quality. Atau di sini siapa yang pengen untuk punya agent, tim, partner yang kalau jualannya 3, ya 3, jangan jualannya 3, lapse-nya 5 gitu loh. Jadi punya teman-teman yang kualitas. Nah, ini waduh, Brolin Octavianus menjawab. Pasti pengen, kata Ivandi. Amin. Yang jawab, gue doain. Yang nulis nih, gue doain semua dapat hal yang bagus tadi. Yang nggak nulis, gue doain sebaliknya. Nggak bercanda-bercanda. Ya, gue doain buat Erison aja ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Thank you. Nah, amin, amin. Mantap. Nah, ini kalau ke gereja pasti datang paling pertama nih, pintu belum dibuka udah ngantri. Mantap. Nah, yang saya pengen ngomong gini, terus saya belum mikir gitu loh. Apa sih rahasianya bisa seperti itu? Kok bisa sih ada orang satu closingnya kecil-kecil, timnya biasa-biasa aja, tapi yang satu lagi enggak. Nah, saya kasih tahu ya teman-teman ya, rahasianya yang teman-teman bisa lakukan secara permanen sehingga teman-teman makin hari timnya makin bagus, ketemu orangnya makin oke. Ini nih rahasianya. Sebelum masuk ke rahasianya, kita lihat dulu nih. Nah, teman-teman, saya mau nanya. Teman-teman bayangin, jangan bayangin Andi. Andi sekarang perutnya udah nggak terlalu buncit. Kita bayangin teman kita yang nggak buncit lah, agak sekel aja. Kalau cewek sekel bagus. Kalau cowok sekel, teman-teman jawab sendiri. Kita bayangin siapa ya? Erison aja deh. Sorry ya, Sen, pakai nama lu. Kita bayangin Erison. Bebas. Speaker berkuasa. Nah, Erison ketemu sama si Eder. Sen, yuk gue kasih lu tantangan. Apa, Der? Lu pasti aneh-aneh. Sen, tangkap ayam. Nah, Erison kan kita anggap jangan Erison yang kayak sekarang pintar, dia kan semua cara lihai. Anggap aja ini Erison yang polos, belum pernah melakukan dosa. Akhirnya apa yang Erison lakukan? Erison nangkep ayam tuh teman-teman. Jadi dia masuk ke dalam kandang, ya kan, dia kejar-kejar tuh. Wah, dikejar-kejar, tinggal pilihannya, ayamnya kan lari, tinggal pilihannya Erison yang capek atau ayamnya yang capek. Biasanya sih karena Erison lebih gede, ayamnya capek. Ditangkap lah, dibawa ke gua. Ini nih ayam udah dapat satu. Oke, tapi si Erison badannya udah basah semua, ya kan? Dia udah pakai selampai berkali-kali gitu kan. Nah, itu adalah cara yang biasa orang lakukan dalam mendapatkan sesuatu dalam hidup ini. Mereka ngejar, mereka cari, ya kan? Nah, kenapa sih kita nggak ngelakuin hal yang sebaliknya? Nah, si Erison pintar, tapi gue pikir-pikir ya, kurang ajar ya, lu suruh gue ngejar ayam. Kalau lu mau ayam, gampang. Si Erison ambil dedak, teman-teman ya, dia taruh di bawah kakinya dia, ayamnya datang semua. Cukup, 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 cukup. Ya kan? Si Erison tinggal ambil, nih lu mau berapa ayam, lu makan ya sekarang ya. 1, 2, 3. Nah, dari analogi simple dan sederhana ini, apa sih yang saya pengen sampaikan? Simple, teman-teman. Kita dalam hidup pengen sukses, pengen punya duit banyak. Saya memperkecil skop sukses ya, yaitu dengan duit banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau sehari-hari ngejar duit dalam arti prospek gila-gilaan ya teman, pokoknya fokusnya kejar duit karena juga orang tua kita ngajarin gitu, cari duit, atau kita pengen dikejar duit. Kalau boleh pilih, saya yakin cuma orang bodoh doang yang pengen ngejar duit, pengennya dikejar duit. Betul teman-teman? Nah, gimana caranya? Duit itu makanannya apa teman-teman? Duit itu makanannya value. Saya belajar banyak dari Oktober. Duit itu makanannya value teman-teman. Kalau teman-teman ingat. Nah, value itu apa? Nah, value ini terdiri dari beberapa hal ini teman-teman. Value itu terdiri dari 3, skill, knowledge, sama attitude teman-teman. Oke? So, tugas kita adalah kalau misalnya teman-teman pengen punya tim yang bagus, pengen punya nasabah yang oke, nah teman-teman harus ningkatin ini. Skill, knowledge, sama attitude-nya. Hubungannya apa, Der? Terlalu klise. Oke, baru nih gue ngomong. Teman-teman tahu boneka Matryoshka? Boneka Matryoshka adalah boneka asal Rusia tradisional yang kalau dibuka tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, dan tambah kecil lagi. Apa hubungannya dengan materi ini? Apakah teman-teman tahu bahwa seseorang biasanya hanya nyaman bergaul, sekali lagi saya ngomong, hanya nyaman bergaul dengan orang yang value-nya atau kapasitasnya sama, di atas dia satu level, dan di bawah dia satu level. Di luar itu, dia pasti ngerasa nggak nyaman. Cuma teman aja. Apakah teman-teman ngerasa?
Kalau saya satu sekolah sama si Eris, saya pasti anak yang duduknya di belakang, yang hobinya nyontek. Kalau si Encon, kira-kira teman-teman, dia akan ngumpulnya di mana? Sama anak yang pintar-pintar. Mungkin isinya kalau kumpul kerja sekolah gitu ya, Erison cowok sendiri, yang lainnya cewek. Karena rata-rata cewek rajin. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat muka-mukanya Andi, mungkin dia duduknya di sudut. Karena calon drop out. Mungkin, kita nggak tahu. Tapi dari kecil, itu udah orang akan nyaman dengan orang yang sama value. So, gimana caranya Anda bisa untuk dapat orang yang bagus, Anda bisa dapat nasabah yang bagus, nggak lain, nggak bukan prospek sebanyak-banyaknya aja, bukan kerja kayak kebo aja, bukan guys. Ininya di-upgrade. Skillnya dapat dari mana? Skillnya bisa dapat dari pro, non-pro. Non-pro apa? Ikuti namanya seminar di luar sana. Seminar apa? Ada banyak. Hypnotic selling, ada skill presentasi, public speaking, ada. Semakin Anda memiliki skill masak boleh nggak? Boleh, kenapa enggak? Skill ngerangkai bunga, boleh nggak? Boleh. Semakin banyak skill Anda, pergaulan Anda akan semakin bagus. Jadi, sorry ini Son, kalau gue ngomongnya ada salah, maaf banget ya Son, tolong ada dirapiin. Jadi, otaknya nggak cuma sekedar prospek, tapi gimana nih untuk dapetin, yuk, skill di up. Apa yang Anda bisa kasih ke orang lain? Alasan gue sebenarnya simpel. Kenapa kalau misalnya si Ersin bilang, speaker dong, terus gue okein aja. Simple kok, Harrison bagi value ke gue. Gue nggak ngerasa waktu gue masih belajar saham awal-awal, walaupun sekarang gue juga masih sangat bodoh, jujur. Tapi gue nggak ngerasa dia pelit. Gue memperhatikan dia di grup. Dia kasih value-nya dia. Dia punya otak pinter, otaknya gede gitu kan. Dia bagi. Dia bantu orang. Ya, gue lihat kayak gitu, dia mau berbagi ya. Kenapa gue nggak berbagi juga? Toh, kalau gue bukan Harrison yang balas budi gue, pasti orang lain balas. Itu kan hidup kan gemak. Kita ngomongin skill doang. Kayak sekarang, saya cerita sedikit ya teman-teman ya, agak ngalor ngidul 2 menit lah, gue nggak demen muter-muter. Kayak sekarang, gue beruntung banget gue ada di GP. Kenapa? Gue lihat bos gue si Gencar gitu ya, kok Gencar. Itu jago banget sekali dia main sahamnya. Entah dari mana, jago banget gitu loh. Sampai dia bisa membuat ide untuk kita bisa rekrut dari situ, gitu loh. Dia bagi value ke orang. Gue dapat salah satu value-nya, dan value-nya itu bisa dibagikan ke calon agent gue yang akan jadi agent, calon nasabah gue yang ngasih gue referensi. Itu dari skill, teman-teman. Itu ngomong satu. So, kalau ada kesempatan Anda untuk upgrade skill Anda, saya nggak ngomongin prudential deh, terlalu kecil skopnya, bos. Ambil. Karena kalau value kita meningkat, otomatis teman kita akan lebih baik, lingkungan kita akan lebih baik, guys. Yang kedua, kita ngomongin knowledge. Knowledge, teman-teman bisa dapat dari mana? Teman-teman bisa belajar hal-hal baru di luar apa yang sekarang. Atau simpelnya, knowledge-nya apa? Ya udah jangan males sih, buka detik.com, CNBC mungkin, belajar mengenai isu-isu yang terbaru. Kenapa? Kalau ngobrol, tahu semua yang diomongin bisa. Mau ngomongin bener nggak bener, kalau misalnya kita andaikan, kalau mau ngomong yang bener, ngomongnya ke Erison. Kalau ngomong yang bener, ngomongnya ke Andi. Kan nggak asik. Tapi gue yakin, seorang Erison, seorang Andi, lu mau ngomongin bener nggak bener, dia pasti bisa jawab semua. Karena apa? Nggak mungkin dia bisa jadi di level yang sekarang kalau knowledge-nya bantu. Yang ketiga, attitude. Ini yang agak sulit, teman-teman. Kenapa? Dengan attitude aja, teman-teman kalau mau buka contoh nih ya, skill biasa aja, knowledge biasa aja, tapi attitude bisa kasih orang naik level kehidupan tinggi sekali. Teman-teman buka aja deh yang namanya Instagram ajudan pribadi. Teman-teman jujur, saya nggak pernah naik Lamborghini. Teman jujur, saya nggak pernah naik jet pribadi. Teman-teman jujur, saya nggak pernah naik yacht, nggak pernah. Tapi orang yang saya sebut tadi, udah naik semuanya. Handphone pertama kali datang, dia siapa? Dia kalau tidak salah ajudan pribadinya keluarga Bakri. Teman-teman tahu kenapa dia dipilih? Ajudan yang sebelumnya, yang hidupnya juga enak kayak dia. Waktu disuruh kirimin duit, dia nyolong. Ini orang enggak nyolong, teman-teman. Dia standby, dia punya skillnya apa? Mijetin. Yang dipijit siapa? Jenderal bintang 1, konglomerat. Bisa bikin video lo guys, lu lihat deh di YouTube. Pinjem mobil konglomerat, dia review Lambonya, dia review Ferrari-nya. Dia ngerasain semua yang orang-orang biasa ngerasain. Dari mana, boy? Dari attitude doang. Nah, mungkin omongan saya bagi sebagian orang, apalagi yang lagi ngebut buat jualan, nggak ada isinya. Sorry buat yang hari ini ada di sini. Sorry banget, guys. Sorry banget. Tapi buat orang yang udah mulai mature, gue mau ngomong,
Ini rahasia di balik rahasia. Percuma Anda punya 1 sales, 2 sales, 3 sales, 5 sales idea. Percuma kalau dalamnya nggak benar. Tapi kalau dalamnya udah benar, lu ketemu sama orang aja. Jalur komunikasi kebuka, lu cuma ngomong, udahlah bro, masuk. Menurut gue ini bagus, lu pertimbangkan. Nggak usah pakai segitiga, nggak usah pakai apa, nggak kitab 1000-nya Harrison, nggak usah. Orangnya bilang, oke, gue coba, gue lihat lu awalnya. Masuk. Simple, teman-teman. Tapi dalam. Gua masih sangat belajar. Kalau 1 sampai 10 berapa nilainya? Saya menilai diri saya sendiri. Sejujurnya teman-teman yang 4 sampai 4,5. Sejujurnya. Gitu loh. Waduh, ini gue dipuji nih. Thank you. Berarti upeti dari Harrison harus bagus. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Angla 3/4 kilo lah. Dasar lu. Oke. Nah, iya. Ya seperti itu. Saya lanjutin. Nah, ini ya kapasitas kita teman-teman ya. Nah, ini saya pengen bagi konsep ini supaya terima kasih Ping Ping. Ping Ping ini sering banget disebut Harrison di grup saham nih ya. Cuan terus nih denger-denger ya. Puji Tuhan. Saya mau bagi sharing ini, sharing simple aja. Gimana sih tahapan menjual asuransi? Nggak ada sales idea, tapi saya akan bikin simple. So, nanti waktu kita para leader ngomong sama agentnya, teman-teman langsung bisa klasifikasiin. Anda di tahap apa? Tahap yang pertama adalah teman-teman take off. Tahap take off itu adalah satu tahap di mana kita membuka pembicaraan dengan konsep asuransi. Oke. Nah, kita buka pembicaraan dengan konsep asuransi. Maksudnya apa, teman-teman? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tanya, kan yang paling susah, didengerin baik-baik, kan yang paling susah adalah gini, kalau membuka omongan gimana sih? Nah, saya memahami gitu, sampai detik ini juga saya dulu bertahun-tahun bingung gitu loh. Ini kalau dari datang ke rumah orang, ini sekarang udah mau selesai pandemi, jadi jangan alasan lagi ya gitu loh. Saya rasa juga mungkin Andi udah divaksin gitu, rabies, nggak bercanda. Nah, apa namanya? Sekarang udah selesai pandemi, lo akan ketemu orang lagi. Nah, teman-teman di sini pasti akan ngalamin hal yang sama. Hal yang samanya apa yang kalian alami? Simple. Teman-teman pasti bingung begini. Kalau misalnya dari ngobrol-ngobrol santai, kalau lagi ngobrol-ngobrol santai, gimana ya cara ngomongin ke asuransinya ya? Kalau lagi di sekolahan, nganterin anak, terus ngomong ke asuransi gimana ya? Bingung nih leader. Sekarang sama. Sekarang kita belajar. Poin pertama adalah kalau Anda diberikan kesempatan untuk bisa ice breaking, nyaman, ngobrol sampai orangnya senyum. Indikatornya apa? Senyum. Kalau mau detail lagi, indikatornya apa? Giginya keluar. Kenapa? Kalau ada giginya berarti senyum. Ya. Nah, ketika Anda sudah selesai, yang Anda lakukan adalah simple. Anda tinggal ngomong 2 kata sakti ini, yaitu habis selesai ngomong, cerita, contoh, misalnya ya, saya langsung praktek aja nih sama si Arisen. Ngobrol nih, Sen, gimana lu? Udah download belum videonya Gisel yang baru? Oh, udah. Udah nonton berapa kali? Oh, 7 kali. Seru ya? Gila, kita nggak sangka ya. Kita bersyukur loh menyebarin lu. Udah selesai. Sen, ngomong-ngomong, nah, selalu pakai kata-kata itu. Kata-kata jembatan untuk ngomong menuju topik yang lain terdahsyat, terampuh adalah ngomong-ngomong dan by the way. Sen, by the way, lu sekarang asuransi masih di cover kantor. Sen, by the way, Sen, ngomong-ngomong, udah patokannya itu. Jadi, mulai dari sekarang kita hentikan perdebatan. Anda ngomong, masuknya gimana? Kapan? Ya, masuknya begitu. Oke, ini adalah fase take off. Ya, jadi ketika habis ngomong-ngomong, Anda langsung buka dengan konsep yang diajarin sama Koko Encon, sama Koko Andi. Yang saya yakin, konsep yang mereka kasih pasti simple. Yang nggak simple adalah nyalinya kita. Itu doang kan? Tapi itu harus dirasakan. Nah, ini take off. Oke. Jadi, tanya nih, take off-nya gimana? Jalan apa enggak? Terus yang next adalah, nah inilah, teman-teman harus punya satu konsep gitu ya. Konsepnya adalah, kalau misalnya jualan satu konsep, mau segitiga, mau konsep income protection, intinya di bawah 7 menit.
make it simple gitu loh teman-teman. Jangan ngomongin produk. Oke? Contoh lah, misalnya, gue praktekin deh. Gue kangen denger suaranya Andi. Di unmute di, ya. Siap, Gue siap. kangen denger. Wih, gila. Hadir. Kuping gue nih mantap. Di, gue mau nanya pendapat lu. Jadi gini, kalau gue lagi ditawarin rumah nih, harganya 3M pasarannya, surat-surat lengkap. Ada yang mau jual gue cuma 300 juta, bro. Tapi nih orang bilang, karena gue jualnya murah ke lu, syaratnya cuma satu, lu nggak boleh tempatin. Rumahnya cuma boleh buat anak lu aja. Di, lu kalau jadi gue ambil. Mau banget. Rumah 3M dijual 300 juta. Tapi gue nggak boleh tinggal, kampret. Cuma anak gue doang. Lu ambil gak kalau jadi gue? Jangan ambil lah. Nah, Buat anak gua, anggap aja buat anak gua. Iya kan, itu buat anak ya, duit angpau kita masukin situ, bener nggak? Apalagi katanya 300 jutanya, boleh dicicil 5 tahun sampai 10 tahun, bro. Gue jadi kepikiran, kalau lo ambil. Ambil. Nah, menarik nih. Barangnya ada, boleh nggak gue cerita? Nah, itu namanya menjual dengan konsep. Jelas nggak, teman-teman? Keren abis ya? Iya dong, udah diundang, masa nggak keren? Nanti dihujat sama kokoncon, ya. Tapi jangan diundang lagi. Tiap tahun nih diundang bisa. Nggak tiap tahun lah bro, setahun 3 kali bro. Oke, nah wajib. Itu definisi terima kasih pujiannya, terima kasih doain ya. Nah, doain yang bagus-bagus. Nah, ini konsep income protection. Tapi saya mau kasih tunjuk itu konsepnya. Sisanya mengenai konsepnya bisa silakan Anda variasiin sendiri, terserah. Ya. Oke, yang berikutnya adalah pesawat di udara. Pesawat di udara itu adalah poin di mana kita menjelaskan manfaat-manfaat asuransi dan membuat calon sahabat partner nasabah kita yang kita akan layani seumur hidup ini melihat sudut pandang kita. So, akan sangat itu ketika lu terangin dan segala macam gitu, lu cerita, ya mungkin dia akan ngomong, enggak, kalau dia bilang enggak dulu, ya kan, nanti atau apa, atau enggak, dia kasih keberatan, teman-teman tanya, nih kata-kata gue ya, kalau misalnya gue ngelihat dia kurang tertarik gitu atas produk yang gue atas produk yang gue sampaikan, even mau jiwa, pro cinta, pro warisan, apapun itu, gue datang dan gue akan ngomong gini, teman-teman boleh copy. Contoh, gue ngomong sama si Andi, contoh, Di, lu anggap ya dia, anggap bener-bener lu masih dagang di Glodok ya, jadi kita bisa relevan, dan lu jawab sejujur-jujurnya aja, Di. Posisinya kita temen, ya hubungan gue sama lu lumayan lah, dibilang baik banget, enggak, tapi ya cocok aja. Gue lagi nawarin lu nih, udah selesai nih gue nawarin konsep, ya kan. Terus lu ngerasa kayak butuh nggak butuh gitu lu, bro. Oke, nah, lu butuh nggak butuh, iya sih. Tapi gimana ya, gue tahu sih lu ngomong bener-bener kalau sakit mahal, kalau misalnya gue ada apa-apa, lu jawabnya begitu pasti, kalau ada apa-apa, anak gue ini, tapi kayaknya gue ngerasa belum serak aja. Mungkin nggak orang jawab kayak gitu? Mungkin. Dan nggak salah. Nah, ini kata-kata yang gue suka ngomong untuk menanamkan kodok. Sekarang udah ngerti dong, jadi kodok udah, jadi kalau ngobrol enak. Nah, untuk menanamkan kodok, gue kan ngomong gini, Dik, gue mau nanya satu pertanyaan sama lu nih. Anggap aja hari ini, gue ke rumah lu, Dik. Gue ini jualannya jualan tahu, Dik. Dan gue bukan jualan asuransi. Seumur hidup, nggak ada lagi produk asuransi. Maksud begini, produk asuransi tidak akan pernah ada dan tidak pernah diciptakan di muka bumi ini. Jadi gue tukang jualan tahu, dan asuransi tidak pernah ada. Aku mau nanya Dedi sama lu. Kalau misalnya, sorry banget, kita sakit nih. Yang jelek selalu ngomongnya kita, bukan lu. Kita sakit nih. Dalam setahun mesti keluar duit 1-2 M. Lu akan ngalamin kesulitan keuangan nggak, bro? Iya. Nah, semua orang mesti jawabnya dengan lantang. Iya, pertanyaannya. Kalau lu mesti keluar lu keluar deh 1 tahun 1 M deh. Kira-kira, kan lu bilang ngalamin kesulitan. Asuransi nggak ada loh. Nggak ada asuransi yang lu bilang pakai asuransi, jangan. Kira-kira lu ambil duit dari mana, bro? Jual aset, ambil tabungan, deposito. Kalau cukup. ada. Nggak cukup. Dengan kondisi sekarang, sorry banget. Cukup nggak? Kira-kira bisa cover berapa? Anggap deh sakitnya butuh 1 M. Kira-kira bisa cover berapa? Ya gopek lah. Sisanya gimana, Di? Jual rumah kalau laku. Kalau laku. Berarti kalau lu jual, kalau laku ya. Kalau enggak, butuh waktu lama, kira-kira solusinya apa lagi? Pinjem duit. Siapa yang mau minjemin? Temen lu denger-denger si Encon kaya tuh jadi agen asuransi. Dia mau minjemin lu nggak? Gua pinjem Ederson Kono aja. Ederson Kono kayak susah dia. Dia tuh lagi banyak pengeluaran. Duitnya semua di RDM. Kayak dia nggak bakal kasih lu. Selain itu ada lagi nggak yang lain?
Nggak tahu dah, butuh mujizat aja. Nah, guys, poin gue adalah biasanya ketika habis dari situ gue tanya, tapi karena Andi fun banget, gue santai. Tapi biasanya gue tanya bener-bener sambil bercanda, gue tanya sampai di level dia nggak bisa jawab gitu. Nah, bro, tadi gue tujuan nanya ini sebenarnya mau ngasih tahu bahwa boleh deh lu pikirin lagi bahwa kalau terjadi sesuatu dan asuransi emang nggak ada di muka bumi dan gue nggak pernah jualan asuransi dan itu kejadian. Lu bingung kan untuk cari solusinya? Coba lu pikirin baik-baik. Gak apa-apa lu nggak usah ambil keputusan sekarang. Lu pikirin dulu. Nanti gue izin ya 3 hari lagi kontak dan follow up ini. Salah nggak? Enggak guys, elegan nggak keren. 3 hari lagi dia nggak ngambil, nggak apa-apa, berteman aja. Gue yakin tinggal tunggu apa? Stimulus dari luar. Contoh, temannya mati gara-gara COVID. Contoh, tiba-tiba dia melihat orang yang dia dekat dan dia percaya, otoritas, ngalamin sakit dan ngalamin finansialnya berantakan. Apa yang dilakukan? Kontak lu. Nggak bakal bisa terjadi kalau lu prospeknya dikit. So, kalau lu nanya sama gue, kenapa gue prospek nggak pernah, nasabahnya nggak pernah habis? Karena everyday gue prospek, everyday gue branding. Dari mana? Dari Instagram gue, dari ngobrol-ngobrol, everyday. Tapi gue banyak mainnya. Itu yang gue kasih tahu. Gitu loh. So, hal itu yang harus dikasih tahu ke bawah. Makanya gue hari ini maksa, Mason, udahlah gue pakai materi gue aja. Tujuannya apa? Biar satu teman-teman ini sepakat semua nih, 55 orang. Oh begitu cara mainnya. Nah gitu. Nah yang terakhir, mainnya Yap. standar lah ya. Gitu. Thank you ya, Di. Standar ya. Nah ini juga teman-teman juga udah tahu, ya kan, produk asuransi ada 3, konsepnya seperti ini. Ini nggak terlalu gimana. Oke. Nah, yang terakhir landing, teman-teman. Nah, ini juga menjadi problem. Jadi ntar tinggal Andi tanya nih sama anaknya nih, landingnya gimana, bagus nggak? Landing itu apa? Trial closing. Karena banyak yang nggak berani trial closing. Gitu loh. Banyak dong, maksudnya tanggung gitu. Teman-teman bayangin, trial closing tuh sama kayak Harrison sama Andi lihat-lihatan, tatap matanya dalam, tapi nggak ciuman. Nah, itu gagal. Harusnya tatap-tatapan, lihat-lihatan, hidung makin dekat, bibir ketemu bibir, air liur ketemu air liur, klep, itu trial closing. Kalau nggak ada trial closing, pesawat bahan bakarnya apa? Rusak, bos. Gitu loh. Kalau misalnya kita pesawat muter di atas udara terus nggak turun-turun, bahan bakarnya habis, jatuh, sama. Berapa kali kita tidak mensistemkan trial closing dalam proses penjualan kita. Nah, trial closing tuh bukan begini, bukan kayak begini. Bro, jadi mau ya, itu namanya waktu datang pertama kali ketemu sama kita punya calon istri, yang mana berarti dia pacar kita, datang ketemu langsung cium, digampar. Step by step dong. Harrison cerita sama gue, waktu dulu pertama kali ngedate, gimana Sam? Dia cerita nih. Gue ajak dia makan dulu. Di mobil gue setelin lagu yang klasik-klasik. Gue pakai parfum yang cowok banget, ya kan? Sampai bioskop nih, dia cerita sama gue pegang dulu nih tangannya, cek ombak, hitung nih si Harrison, risk and reward-nya, aman. Terus biasa Harrison rangkul, aman. Mulailah Harrison si buaya itu cium-cium rambut. Laki, Harrison udah tahu lah tipikalnya. Cium rambut nih, kagak digampar. Mulai Harrison cium kuping. Sampai kemana? Cium bibir. Ih, sama trial closing, guys. Nah, konsepnya adalah begini. Strategi dari trial closing kok ada. Kalau ketemu orang yang koleris, langsung, Om, boleh ya dijelasin, ada yang kurang, tangan di sini. Ya. Tapi dengan asumsi paling enak. Terus saya terangin, kok lebih mau pakai lebih suka auto debit rekening apa kartu kredit? Lagi ada cashback. Kalau misalnya dia nggak mau, dia kan akan keluar HO-nya tanpa perlu kita ngomong masuk apa enggak. Atau enggak, kok dari 2 proposal ini, yang satu bagus sih, yang satu lagi ada supporting money-nya untuk sakit kritis. Jadi kalau masuk ke rumah sakit, kartu cover luar negeri, kita ada tambahan duit. Dari proposal satu, yang kedua, yang paling Koko suka yang mana? Atau enggak kita bisa closing dengan rasa urgent. Kok, boleh ya aku ajuin dulu, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Soalnya lagi ngejar cashback di bulan Maret. Fokus aku adalah ini underwriting approve dulu. Boleh ya kok aku minta tangan, aku ajuin dulu. Supaya lumayan kok cashback-nya. Buat orang-orang tertentu yang bagus secara value, orang sudah tanda tangan di iPad, itu tanda tangan di hati. Itu saya juga pakai. Yang terakhir dengan merangkum. Gitu. So, materi saya sudah selesai, teman-teman. Kalau ada mau Q&A, silakan. Terima kasih, teman-teman. Sorry tadi sempat
ada error. Thank you. Thank you Eder Sungkono. Ini kalau dia speaker gue yang dak-dikduk tuh nggak. Ada aja ngadanya cuma sama gila lu. Itu sih Biar gue nggak bilang bosan. ada yang bener bro. Waktu lahir lu agak kejentok namanya. Bro, kita harus bikin pengandaian kita masuk sampai ke alam bawah sadar anak-anak kita. Mereka harus rileks dan bahagia. Lupa dulu belajar negatif. Bener-bener Robi Oktober harus bahagia, tapi kenapa harus contohnya ke gua, Munyong? Oke teman-teman, Eder, ada yang tanya, silakan. Kita akan baca pertanyaan langsung ya. Selama 13 tahun yang di prospek siapa aja Eder Sungkono? Oke, selama 13 tahun sebenarnya gini harus tahu dulu nih, bro. Ini bro pasti Sunli bro. Oke, Bro Sunli, jadi gini, mesti tahu dulu bahwa ada rumusnya loh. Anda duduk manis, ongkang-ongkang kaki, nasabah datang. Kapan? Ketika nasabah Anda sudah, ini gue serius coy, lu udah buka ketawa aja, jadi gue serius. Ketika nasabah kita sudah sampai 100 orang. Jadi target pertama Anda, kalau Anda ngerasa kapan sih gue bisa duduk manis kayak Erison nih, makan mulu sampai sekel gitu kan. Kalau nasabahnya udah 100, kalau nasabah Anda sudah 100 guys, itu yang Anda lakukan cukup setiap hari sebelum Anda rekrut dan membesar bisnis Anda datangin nasabah Anda. Satu orang sehari satu aja. Visit aja 30 menit. Itu berarti 1 tahun 3 kali, bro. Nah, dari Anda visit itu datang, ngobrol, apa kabar, itu nasabah pasti nambah lagi, sampai Anda nggak sempat visit. Terus yang kedua, nasabahnya gimana? Ya dari branding sosial media. Branding sosial media apa? Teman-teman mesti sadar, kira-kira orang masuk Prudential nih kebanyakan karena pelunya bagus banget, apa karena dia lihat kita sebagai agentnya? Gimana, San? Dia lihat kita sebagai agennya. Simple, orang masuk sama Erison, masuk sama Andi, dia apa? Beli hubungan kok, awalnya sampai gitu. Wih, ini Erison nih ya, tampangnya nih pinter nih, profesor nih. Wih, si Andi lucu nih, gue kalau deket dia bawaannya bahagia mulu nih. Gue nggak usah mabok, gue udah ketawa, bagus nih. Mas, closing lah. Ya, betul gak dong? Closing. Nah, habis dari situ, dia percaya nggak prudensialnya bagus? Belum tentu, guys. Nah, bagaimana untuk tahu prudensialnya bagus? Makanya yang saya lakukan adalah saya suka posting kalau saya ngurus klaim. Jadi, efeknya ada. Agent gue masih hidup nih. Emang Anda bisa? Nasabah saya di 500-an, teman-teman. Emang saya bisa ngirimin mereka ke ulang tahun semuanya? Ya bisa sih, gitu. Tapi ya capek aja gitu loh. Ada Natal, ada ulang tahun, gitu. Jadi ekosistemnya begitulah. Oke, jadi yang lu prospek karena lu melakukan branding, orang itu lu menarik orang-orang lain datang ya, Der? Iya, saya justru kalau closing satu, yang gue fokusin adalah orang-orang yang jadi temennya dia. Skill yang dipelajari di seminar apa? Skill yang dipelajari di seminar adalah bagaimana membangun hubungan dengan orang secara cepat. Jadi dapat satu lagi, dan seterusnya sampai sekarang. Gitu. Gila, seorang Eder Sungkono pernah prospek, pernah waktu pertama kali awal daunnya kayak apa bro? Yang pernah lu inget bro? Wah, air mata lah. Bagaimana? Pasti. Contoh kayak apa? Kasih dong. Bisa air mata juga. Gue rasa lu ketawa mulu, air mata pun takut bro malu bro. Tawa sekarang. Soalnya setiap kali lihat rekening agak happy kalau sedih. Coba dulu. Nah, teman-teman tahu gak sih, gue nggak punya rumah loh. Gue jalanin Prudential itu gue ngekos loh. Gue nggak punya rumah. Erison masih enak lah hidupnya. Walaupun hidup masa kecilnya susah. Tapi dia masih tidur tempat enak. Gue nggak punya rumah. Gue punya rumah itu setelah di Prudential berapa tahun ya? Beli rumah sendiri. Di apartemen, beli rumah sendiri. Pokoknya gue benar-benar mulai dari awal. Gitu loh. Yang gue ngomong adalah, sorry ya kalau ditanya sesedih apa, bener loh kata orang-orang. Kalau udah kelewat terlalu banyak, kita mau ngubek lagi susah. Oh, ini ngomong sedih prospek atau pengalaman gue sedih jadi agent nih? Pengalaman. Nah, ada pertanyaan langsung dari Leni langsung deh. Tambahan dia langsung. Gampang bro. Nah. Oke, nih ketika kita berusaha untuk memandang segala, ketika kita berusaha, nggak pasti, memandang suatu kejadian buruk dengan respon yang baik, ini hasilnya. Gue cerita beneran nih, Sam. Jangan senyum-senyum aja. Gue jadi nggak yakin gitu cerita gue tuh bagus gitu ya. Ini serius ya? Serius. Serius. Oke, dengar teman-teman. Ya. Saya prospek satu orang, ya. Saya prospek satu orang dan closing ibu. Ibu ini punya 2 anak, satu polisi, satu lagi masih kuliah di akademi imigrasi.
Saya dikenalin sama anak yang pertama. Lagi training hari Sabtu, angkat telepon. Kata-kata yang pertama dari ibu itu apa? Anjing kamu. Kaget kan? Gue bingung kan. Siapa nih, gue seumur-umur jarang dikatain anjing. Kalau gue nganjing-nganjingin temen gue sering, tapi bercanda. Ya kan? Ya, bercandanya gitu doang teman-teman ya. Nah, kaget tuh. Siapa nih? Gara-gara kamu, saya berantem sama anak saya. Wah, gue udah gak ngerti deh. Gue telepon terus. Gue telepon terus, singkat cerita. Gue telepon terus, singkat cerita. Dia ngomong dia ada di McDonald Green Garden, bro. Jadi, dengan hati yang baik, gue jemput. Itu ibu ada di pinggir jalan. Ini ibu kena saraf kejepit. Nah, ini ibu kena saraf kejepit. Ini ibu tuh emang adatnya jelek. Dia marah-marah terus. Anaknya tuh stres dimarah-marahin dengan nggak jelas dan kata-kata kasar. Sampai emaknya, bapak, apa anaknya ngeluarin pistol. Dikasih ke emaknya, dibilang, mama tembak pala aku aja deh. Tambah lagi ribut, apalagi pas saraf kejepit sakit. Anaknya udah kesel banget, diturunin lah emaknya di pinggir jalan. Gue yang jemput, gue yang bawa ke rumah sakit. Singkat cerita, polis belum setahun, bro. Polis belum setahun, saraf kejepit. Gue bilang, gue akan coba ya untuk fighting, karena kan ada unsur kecelakaan. Singkat cerita, polisnya nggak dibayar saat itu. Nggak dibayar. Dibayar, gue dikata-katain. Ini pula, ini, itu, segala macem. Gue kontak leader gue baru masuk, 3 menit udah diusir keluar dari kamar di Siloam. Oke, pokoknya ekstrim deh. Singkat cerita gue bilang banding, dia bilang agent asuransi, tukang tipu apa segala macem. Sampai di level gue nggak tahan lagi. Gue bilang, ya udah tante, saya yang bayar aja. Gue bilang, kalau saya pernah niat nipu tante, biar sesuatu yang buruk terjadi sama saya. Gue ngomong gitu. Gue bayar. Lu tau apa yang terjadi, San? Banding gue tembus. Dan klaimnya dibayar. Dan lu tau efeknya? Gue direferensiin nasabah sama dia in total ada 30 juta sampai 35 juta per bulan. Banyak. Jadi kalau cerita itu selalu gue inget-inget ketika untuk sampai closing ke tante itu proses gimana, ngalamin itu sampai sekarang dia jadi nasabah gue, anak-anaknya juga jadi nasabah gue tetap, dan hasilnya bagus. Jadi kalau sedikit cerita yang aneh-aneh itu yang gue inget lah, ya menurut gue berkesan ya. Karena puas Bad, banget good, rasanya. bonus ya bro ya. Bro. Iya. Suara gue jelek jelas atau Eder? aman? Oke. Jadi baik buruk kondisi nggak ada yang tahu. Ketika lu respon dengan baik, lu malah dapetin hasil yang bagus ya bro. Yep. Menurutku sih begitu, tergantung responnya kita. Walaupun sulit, tapi tergantung respon kita. Gitu. Oke, keren ya bro. Waduh. Bagaimana cara meyakinkan kalau jadi agent baru kan kita belum ada pengalaman nih. Kalau orang-orang lama kan kita sering bantuin klaim. Pertanyaan dari Octavianus, bagaimana cara agent baru meyakinkan orang kalau dia sedangkan masih baru, dia nggak pernah bantu orang, bagaimana cara meyakinkan bahwa insurance itu adalah tahap yang harus dipunya? Oke. Kalau misalnya Anda ketemu sama orang baru, Anda meyakinkan bahwa asuransi ini penting buat orang tersebut, gitu ya? Ya. Masih baru dia belum ada pengalaman klaim. Kalau orang-orang lama kan sering klaim lah, gampang lah. Kalau orang-orang baru, bagaimana tips seorang Eder Sungkono? Enggak, sebenarnya kan nggak berpengaruh antara. Jadi gue pun kalau ketemu sama klien gitu ya, bukan fokus untuk nunjukin bukti klaim, enggak. Tapi lebih poin satu dulu nih, dibenerin mindsetnya. Lu seberapa Anda yakin bahwa kalau orang ini nggak punya asuransi akan berdampak besar ke finansial dia. Jadi saya bukan tipikal yang bisa jualan dengan bawang bombay gitu. Kalau bapak mati, mana anak bapak? Saya nggak begitu. Gue tipikalnya nggak gitu. Gue tapi kalau jualan asuransi cukup logis. Jadi gue akan bilang, ya kalau kita nggak ada, ya gue akan ngomong. Gue dengan pertanyaan-pertanyaan yang kayak, contoh ya, lu misalnya mau jualan asuransi jiwa. Misalnya gue ngobrol-ngobrol sama temen nih, kalau ngomong sama si bos susah juga. Karena apa? Kan kita jualan mesti ada saluran komunikasi yang baik. Itu dulu loh. Jadi kalau lu bilang sama bos gede nih, nah bos gedenya ini hubungannya apa sama lu? Kalau misalnya bos gede ini hubungannya udah enak, nyaman, ya berarti definisi bos gede adalah duitnya banyak. Udah simpel itu aja dong. Gitu. Tapi kalau benar-benar cuma kayak, gue kenalnya bos gede nih, kenal gitu-gitu doang. Lu mau tawarin asuransi ya, lu fokus bangun hubungan lu dulu, sama lu sharing konsep lu gitu loh. Tapi jangan berharap closing hari itu. Itu menurut gue ya, fokuskan hubungan dibandingkan produk. Tapi gue asumsikan yang terbaik adalah
kalau hubungan lu sama dia udah kebentuk lah jembatannya, walaupun masih jembatan kayu, belum beton gitu. Ya mungkin Anda bisa menggunakan konsep kayak ngobrol sama dia, "Oh, gue boleh nanya nggak?" Apa pertanyaannya kan? "Kalau hari ini gue sama lu pergi ke Hawaii nih, gue ajak pergi ke Hawaii, gue traktir semuanya. Hari ini lo tapi kok, selama 20 tahun, ya. Dan lu nggak boleh hubungin istri dan sama anak lu sama sekali di Hawaii. Kira-kira istri sama anak lu bisa hidup dengan gaya hidup seperti sekarang berapa lama kok?" Itu pertanyaan gua biasanya. Aku penasaran aja. Nah, mungkin dia jawab nih setahun, 2 tahun, 3 tahun, gua akan tanya lagi. Habis itu kupas bawang dong. Habis itu sampai kalau misalnya orang normal kayak lu San, eh, kalau lu udah punya agensi ya, oke deh waktu zaman lu masih kerja deh San, ya, lu gua ajak pergi ke Hawaii. Gua ngajuin pertanyaan sama mama lu, iseng-iseng aja mak, bercanda gitu kan, kita habis ngobrol makan San, kalau lu gua ajak pergi ke Hawaii nih sekarang, semua gua traktir. Selama 20 tahun kita di sana, lu nggak bisa kontak bini lu nggak bisa kontak lu. Kira-kira dengan kondisi tiba-tiba blok, kita nggak ada, lu nggak ada juga, istri lu bisa bertahan berapa lama untuk hidup dengan gaya sekarang dengan anak lu? Lu jangan ngangguk, Jauh. jawab, kampret. Oh, Iyalah. jauh. Ngutang, Heeh. bro. Mas tagihan kartu kredit banyak. Bercanda. Serius tuh bercanda. Nah, Ya, kan kan kasih lu jawab dong. tuh. Nah, Ya dulu, ya. Kalau dulu kan pasti itu jawabnya terjadi. dulunya. Ya, nggak ada. Terus, Susah orang utang semua. nah kan masih kayak gitu kan tanya. Terus, kira-kira gimana sama dia? Kan gua akan tanya terus, gua akan tanya terus, gua tanya terus. Terus kalau sampai di level dia kayak bingung, sebenarnya gue cuma bercanda. Jadi tujuan gue ketemu hari ini bos, buat cerita bahwa, nah kayak gitu. Satu, oh ya gue lupa satu mindset yang penting dong. Gini, San, kita hayal-hayalan aja ya, gue tektokan sama lu deh. Kalau kita masih SMA nih, kita ke Bali. Ya, asumsi duit sendiri ya, bapak bukan sultan nih. Lu kira-kira SMA pergi sama teman-teman, lu akan tidur di hotel yang kamarnya kayak gimana? Mewah lah. SMA. SMA. Oh, SMA Oh. mah. Satu kamar bisa berlima. Nah, SMA satu kamar bisa berlima. Oke, kuliah. Satu kamar berlima, berempat lah turun naik. Nah, naik dikit Iya, lah. oh ya benar-benar juga masih seru kan kuliah kan? Kerja entry level. 1-2. Ya, kamar 1-2. Atau kalau lu pergi sama pacar lu, masa pacar lu nggak diajak, lu homo apa ya, pergi sendiri doang. Kalau ajak cewek lu, ya kemungkinan lu pasti pilih kamar yang begini nih konsepnya. Yang penting ada AC, dingin. Oh, kita mau jalan-jalan. Betul kan? Ya. Naik jabatan sebelum di Prudential, mungkin masuknya ke hotel yang Pop Hotel atau Haris. Sekarang, lu pasti pikir baik di luar maupun di dalam. Dua-duanya nyaman. Setuju gak? Setuju. Sama guys, sama kayak asuransi. Lu jangan menggunakan dompet lu untuk mengukur kebutuhan klien. Kerennya asuransi itu begitu. Anda melihat bahwa asuransi buat kita jiwa 10M udah gede. Buat dia angka segitu, ya cukup lah. Tapi bagus nggak? Enggak. Itu yang susah tuh, yang bisa dialami sama agent-agent berpengalaman. Ngerti dompetnya. Segini angka kecil, segini angka gede. Itu tambahan dari gua. Jangan ngukur dompet orang lain dengan ukuran dompet kita. Iya. Sering kayak gitu. Gue kalau ketemu sales yang nggak berpengalaman gitu. Ketemu, tapi ini mahal loh Pak. Kampret. Emang lu nggak tahu bisa gue beli apa enggak? Kan ada kejadian kayak gitu. Gue ketemu sama ini, Pak, tapi ini mahal. Maksudnya dia baik. Maksud gue, lu nggak usah ambil yang mahal ini. Yang ini mah ya beda-beda dikit fiturnya. Boleh lah. Kalau gue jadi lu, gue ambil ini. Tapi kan belum tentu barang itu yang gue mau. Nah, berarti jadi ngukur dompet gue pakai dompet dia. Nah, itu guys yang bikin kita tuh nggak bisa closing gede gitu. Oke. Pertanyaan dari Merianto kan harusnya udah kejawab ya. Jadi si Eder lebih tepat kalau prospek bos, yang paling penting adalah menjalani hubungan dulu ya. Karena dia bos itu cuma hanya suatu posisi, kalau dia sudah dekat dia akan mendengarin lu ya. Iya, seharusnya begitu. Oke, ya. Ada pertanyaan bagaimana dari Sansan? Bagaimana kalau seorang dia pemandu wisata, tour and travel lah ya. Oke, background-nya. Nah, kenalan banyak, tapi ketika dia prospek down sehingga jadi malas. Bagaimana cara lu, bro, untuk naikin motivasi lu? Waktu zaman pertama kali yang tadi lu sempat cerita background lu dengan hanya 1 menit bahwa lu prospek 3 bulan gak ada yang closing. Kenapa seorang Eder Sukono masih bertahan di zaman dulu yang prospek 0-0 terus, bro? Gue lagi baca lu memotivasi diri lu. Sebenarnya kan 14 tahun, 13 tahun tidak mungkin nggak pernah down, bro. Iya. Tapi Bagaimana ini cara dulu waktu lu di awal dan lu di sekarang ini bagaimana agar on fire setiap hari? gini lah.
gue ngomong gini, Edison pasti udah tahu. Gue kasih tahu ke anak-anak. Sebenarnya kan energi kita kan bisa habis, ya kan? Jadi kan ada yang namanya willpower itu loh, Sen. So kalau lu Nggak, capek, gue nggak tahu, kalau nggak tahu. Lu jelasin. Nah, ya ya. Jadi kan eh, konsep otak nih kasarnya kan ada dua nih, alam sadar sama alam bawah sadar. Nah, yang alam sadar ini kan kita mesti isi terus tuh tangkinya tuh, ya kan? Nah, kalau lu bisa tulis kayak begini, belum tersistem nih kerjanya, masih pakai kekuatan sendiri. Contoh, gue mau kurus nih, gue harus jaga makan, gue harus jaga makan, gue harus jaga makan, gue harus jaga makan. Ya selama motivasi eksternalnya ada, gitu ya, gambarnya bagus, lu lihat video tentang gym oke, tapi ada satu level di mana kalau cuma ngandalin kekuatan itu, pasti lemah lama-lama. Nah, gimana caranya supaya nggak lemah? Kita bikin yang namanya kebiasaan. Nah, kebiasaan itu kalau sudah tersistem, kebiasaannya membuat kita tuh kalau nggak ngelakuin itu kasarnya kurang enak lah. Itu poin dulu yang mau kasih tahu. Jadi kalau misalnya nanya kayak gitu, Der kalau down gimana? Nanti jawaban gue sih nggak keren. Gue kalau misalnya lagi down, gimana? Satu, gue bisa kenalin diri gue. Dari dulu, gue tertarik banget sama hubungan antar manusia. Jadi gue tahu nih, bahwa gue tidak mampu merubah orang lain. Tapi semakin gue kenal diri gue tahu nih diri gue sendiri. Gue tahu cara ngehacknya. Contoh, gampang. Gue kalau misalnya lagi bete, ngapain? Gue 2 hari nggak ngerjain Prudential. Gue happy-happy. Happy-happynya pun gue udah tahu ngapain. Refleksi, makan enak, ke Bandung. Pokoknya 2-3 hari gue nggak jalanin Pru. Gue usahain bener-bener nggak jalanin Pru, nggak ngurusin agent, nggak ngurusin apa-apa. Gue bener-bener kasih waktu gue sayangin badan gue buat refreshing. Nah, habis dari situ baru gue mencoba lagi. Itu satu, kalau nanya cara gue ngeberesin lagi down begitu. Atau yang kedua, gue tahu juga mungkin gue downnya di mana nih, kan beda sektor. Ketemu sama orang atau ngobrol sama orang yang bisa bikin gue semangat. Ya orangnya beda-beda. Mungkin kalau dari sisi tertentu si Encon bisa, atau dari sisi tertentu si X bisa, atau ngobrol sama si Jessica bisa. Gue nggak tahu gitu siapa, tapi gue berusaha untuk mengelilingi sekeliling gue dengan orang-orang. Belum tentu leader lu loh. Siapa tahu itu bukan leader lu, tapi kumpulan leader lain di grup lu. Gue mau ketemu dong, ngobrol, gue lagi bete nih, gue lagi bener-bener sucks, gue lagi mau nyampah, gue lagi super negatif, boleh ya izinin? Nggak apa-apa itu, bukan berarti lu cupu gitu loh, itu gue lakuin. Jadi gue berusaha jujur dengan keadaan gue berusaha secure sama diri gue kasih tahu kelemahan gue semua. Habis dari situ, udah buang sampahnya semua, bangkit lagi. Jadi kalau pertanyaannya sebatas prospek orang kebanyakan ditolak ya begitu. Tapi poin yang ketiga adalah ini, klise banget sih, eh, masalah lu mau nyari apa guys. San, lu mau cari apa? Lu jalan itu mau nyari apa? Kalau mau cari duitnya berapa? Buat apa? Mau cari aktualisasi dirinya, kenapa? Apa yang lu nggak seneng? Nah, masalahnya kalau di sini nggak ketemu nih, masalahnya 85% orang tuh nggak tahu dia mau apa. Nah, kadang-kadang ini yang bikin lu capek. Lu bayangin aja Harrison sama Andi, ya kan? Main bola. Prit, seru. Tiba-tiba gue datang, gawangnya gue colong dua-duanya. Mabok dia. Terus mau ngapain? Gak nafsu loh dia. Bang, jalan ya super taksi. Mau kemana? Terserah abang. Pasti nggak ngebut jalan. Orang dia nggak tahu mau kemana. Jadi poinnya adalah tahu dulu nih tujuannya. Apakah harus gede? Enggak, yang kecil-kecil aja. Tujuan saya adalah bulan ini saya akan closing 3 orang. Kalau nggak 3, saya cukup banget. Tapi kalau 3, saya pengen ditraktir makan sama leader saya. Leader seneng kok keluarin duit. Kok yakin Harrison bukan orang yang pelit? Palak dia. Bikin dia keluarin kontes. Silakan teman-teman. Oh, nggak ngaruh sama gua. Lu palaknya dia gitu. Tapi kita senang sebagai leader untuk ngeluarin kontes yang banyak. Lakuin lah tantangan-tantangan kecil. Menurut gua gitu, biar nggak panjang. jadi lu nge-crack emotion lu ya, Bro. Dengan hal-hal berteman dengan orang-orang yang berpositif ya. Salah satunya itu, dan memahami diri kita kayak gimana kalau lagi bete apa. Jadi Kalau bisa lagi lah. down, lu malah text time untuk lu slow down dulu. Habis itu gas lagi. Dengan happy ya, Bro. Iya. Oke, kalau lu ingat ya kalau lagi ingin buang-buang duit ajak gua ya, Bro. Iya, tenang. Tapi masalah itu banyak banget, San. Nggak enak gua. Oke. Teman-teman ini, bagaimana prospek meyakinkan usia 24-an? Mungkin ini pertanyaan dari Floor yang kan gue tutup, habis itu gue pertanyaan dari gue ya, teman-teman ya. Nah, Floor gue tuh baca yang terakhir, bagaimana cara prospek di usia 24-an itu nggak harus pas kita ada. Oh, gini. Pertanyaan dari Putra.
Meyakinkan orang kalau orang ada sakit bagaimana, bro? Dia bilang, gue fine-fine aja, masih muda, bro. Ya tanya aja. Kalau gue pokoknya gini simpel. Konsepnya adalah, ini kita ngomong konsep ya. Jadi kalau ada konsepnya bisa dipakai kapan aja. Gue cuma tanya, ya gue juga maunya lu sehat, sama kok. Tapi gue nanya, if kejadian, preparation lu apa? Itu sesimpel itu. Gue akan ajak dia mikir. Jadi gue akan tanya, iya gue sih yakin sehat. Ya justru itu. Kalau gue yakin sehat, kita yakin panjang umur, semua orang. Kalau gue bisa, kalau ajakin bercanda, gue akan nanya, bro, bisa aja lu Sen. Kalau lu datang sama gue nih ke rumah sakit nih ke ICU, tanya, Om, pernah nggak kepikir sebulan yang lalu ada di sini? Kira-kira jawabannya apa? Masa iya dia pernah? Nggak mungkin lah. Sama. Tapi gue nggak suka jualan cerita sedih, jualan asuransi. Tapi gue mau nanya pendapat lu Sen. Kalau kejadian dan butuh dana sekian, preparation lu apa? Gue tanya, bener-bener tulus gue tanya. Itu di saat gue mau tahu kudanya dia. Makanya tadi ngomong prinsip kuda sama kodok. Gitu. Nah setelah udah selesai dia bingung, kudanya nggak jelas ternyata, baru gue masukin kodoknya gue. Nah masalah keputusan pembelian, itu udah gue serahin. Yang penting ingat konsepnya gue sudah puas kalau dia sudah melihat apa yang gue lihat. Masalahnya, Anda menjelaskan apa yang Anda lihat udah bener belum? Jangan Anda nggak percaya asuransi segitu bagusnya. Bisa kan? Gitu. Jadi kalau kesimpulannya lu, bro, lu menginstal kodoknya lu, versinya lu kepada otaknya nasabah ya. Iya, setelah nasabahnya nyaman dan gue juga mengizinkan dia mengizinkan dia untuk memperlihat kudanya. Dia yang pertama, gue yang kedua. Oke, jadi gue udah mulai, teman-teman ngerti ya poinnya si Eder sangat luar biasa ya. IQ waktu dia kuliah mungkin IPK-nya 1, tapi ini boleh cum laude ya teman-teman. Rese. Jadi Jadi kalau apa nih bos? Hah? Mocuan bos, bagi stock pick Iya, bos. gitu ya. Cuananya udahlah diem dulu ya. Jadi teman-teman, nah ini Eder nih pertanyaan baru gue tutup ya teman-teman karena kita udah hampir jam 9, 5 menit terakhir kita. Gue ada 3 pertanyaan Eder yang gue mau catat. Nah, waktu lu awal kan lu seorang manusia cupu nih. Muka lu nya kalau di jalanan tuh pengen ditampolnya orang waktu zaman itu foto. Coba secara prudensial 14 tahun 13 tahun ya tadi lu bilang ya dari 12. seseorang 12 tahun ya tidak punya apa-apa, akhirnya berubah sangat total dari Prudential. Menurut lu bro, kenapa lu bisa berubah di Prudential? Karena gue mau belajar dan gue rendah hati. Langsung gue jawab. Gue selalu bertanya hal yang sama ke orang. Apa yang membedakan lu dibandingkan orang biasa? Kenapa lu bisa lari lebih cepat? Itu pertanyaan sangat jujur dan paling efektif kalau gue tanya. Karena apa? Gue rendah hati dan gue selalu mau belajar sampai detik ini. Gue nggak sombong dan gue nggak takut untuk ngomong ini. Gue nggak pernah bilang gue pintar, gue nggak pernah bilang gue hebat, dan gue kadang-kadang ngerasa minder kalau orang bilang, keren ya ini. Apa sih, biasa aja. Gue aja ngeliat, kok Andi, kok Encon, luar biasa gitu. Gue masih banyak banget nggak tahu apa-apa. Tapi yang pasti... Ngomongin jangan ngondek bro, ngomongin jangan ngondek. Itu inget dulu Andi di Glodok, kayak gitu, itu poin gue. Oke, rendah hati ya, dan ingin selalu mengosongkan kelas untuk belajar ya. Ya. Prudential menurut lu bisnisnya seperti apa bro? Oke. Menurut gue gini, dulu gue nggak ngerti bahwa ini gede. Nggak ngerti gue. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, gue jalanin apa yang leader gue suruh. Tapi setelah gue memahami bahwa, ini versi gue ya, San. Satu, bukan gue nggak ngomongin income deh, itu skopnya terlalu kecil gitu loh, kalau kita ngomongin income. Tapi gue lebih ke arah gue ngomongin kayak, di sini, gue lihat di mata kepala gue sendiri, ada orang-orang yang income-nya gede dan punya waktu, kualitas hidupnya. Gue mungkin ngomong gini, banyak orang ngomong, tapi kan nggak ada izin asuransi jadi konglomerat. Ya memang nggak ada sih setahu gue. Tapi yang bisa gue lihat adalah, gue lihat banyak sekali orang-orang di bisnis ini yang hidupnya impactful untuk orang lain. Impactful buat siapa orang lain? Nasabah pasti. Keluarga dia, dengan apa? Dia dengan ada waktu, terus begitu dengan agent-agent di bawahnya. Jadi kayak apa ya? Duit lu nggak susah. Mau sekolah anak ke sekolah internasional bisa, lu mau ke luar negeri bisa. Mungkin nggak sebanyak si konglomerat itu, nggak sebanyak Haritano, enggak. Tapi gimana ya? Hidup lu tuh bisa balance. Dan diharapkan nih, tiap orang kita nggak tahu hatinya. Dengan kebalancean hidup lu, ya lu juga enak gitu loh. Mati juga kalau bisa masuk surga. Kalau lu season, ya surga lah. Kalau Andi berat dosanya sebelum Prudential terlalu hitam ya, terlalu hitam. Kalau Gitu. jual PS banyak nipu dia. Banyak nipu. Kok ini aja bagus, Farbis.
udah biasa kayak begitu. Kalau ada YLKI udah mati dia, Farbis mulu. Teman-teman speaker yang paling susah gue kontrol mulutnya ini orang. Prinsipnya teman-teman happy. Kalau teman-teman happy yang kita ngomongin, at least masuk gitu. Tambah satu pertanyaan bro, sebelum pertanyaan terakhir bro. Nah, lu waktu zaman agent awal, kenapa lu bisa bertahan waktu closing tanpa closing terus bro? Lu bisa bertahan tanpa ada closingan. Lu sempat cerita di awal lu tidak ada closingan sama sekali. Emang lu gak ada pekerjaan yang lain bro? Kenapa lu bertahan bro? Karena gue yakin orang yang memulai bisnis ini awal adalah paling berat, dan beratnya itu gue lihat sih lu juga berat sekali. Apa yang membuat lu bertahan di awal? Apakah cuma seorang anak muda yang gak ada kerjaan bertahan, atau disuruh leader? Apa dapat makanan gratis leader? Yang lu ngomong tapi sejujurnya San, itu benar. Gue mau ngomong ya, ini bukan karena di bagian sesi akhir gue ngomong. Gua ini kalau ini ngomongnya penting, gue ngomong saya adalah bukan orang yang secara agama taat baik, itu enggak. Dan saya berusaha ke arah sana, tapi gue tahu gue punya Tuhan. Poin pertama San, mungkin jawabannya nggak cocok buat orang logik kayak lu. Yang gue percaya adalah satu, yang bikin gue ada di sini, yang bikin gue bertahan di 3 bulan pertama, mungkin Tuhan bikin semuanya. Bukan biar lebih jelas, kayak ketika gue lagi sedih, gue punya leader yang sayang sama gue gitu. Leader gue sayang banget. Cifuni. Iya, pengasih gitu. Begitu, bener kata lu. Lu tahu gue cara bayarnya gimana? Gampang, gue kalau lagi stres ajakin gue makan aja. Karena hidup gue susah, gue demen makan enak. Dan dia selalu traktir. Cukup dengan traktir gue, dengerin gue ngomong, gue akan mikir sendiri. Mesti gimana ya? Itu nomor 2. Jadi yang lu ngomong bener, gue diajak makan. Tapi yang ya Tuhan kasih gue motivasi, tiba-tiba di saat yang paling gue terakhir sebelum gue closing pertama, itu gue udah mau stop. Gue closing. Gak bisa ngomong. Dan terakhir gue mau ngomong ke teman-teman. Dari skala, ini gue harus bersaksi sih. Kalau lu nanya, dengan income yang gue dapat sekarang, dengan apa yang semua gue dapat sekarang, berapa sih porsi yang layak? Menurut gue dari hasil kerja gue, sejujur-jujurnya nih, 1/4. Sisanya tuh gue nggak layak udah. Gue bisa ditemuin sama orang-orang yang bagus, bisa ketemu sama tim yang bagus. Itu semua tuh kayak semua datang sendiri. Ya gue nggak tahu, tapi kalau kita mau ngomong logikin, ya itu semua apa yang ditabur. Tapi gue nggak percaya sih. Gue pikir Tuhan kirimin buat gue. Dengan apa yang gue kerjakan sebelumnya. Itu menurut gue. Keren ya. Gue kena Cifuni di Swiss, gue ngobrol sama Cifuni. Ci, kok bisa ya sabar sama si Eder ya? Manusia tuh unik. Gue anak yang baik, ya? gue nggak pernah ngelawan leader gue. Sekalipun. Ya, Cifuni juga ngomong, lu anak yang benar-benar luar biasa baiknya. Luar biasa, Dar ya? Dar. Nah, pertanyaan terakhir. Setelah melewati 12 tahun yang sudah melewati income-nya, melewati tinggi badan, katanya tinggi badan lu 10 cm doang ya, bro? 171 pendek nih, laki cowok pendek gue buat Asia. Yang panjang yang lain. Income sudah melewati tinggi itu per bulan atau per tahun, Der? Kalau klarifikasi. Ya, jangan nanti dikira orang per tahun. Nah, 3 bulan karena lu tidak closing, tapi lu karena ada saat tidak berhenti, akhirnya jadi seorang Eder hari ini dong, Der. Yep. Karena lu nggak berhenti hari ini, jadilah seorang Eder ya, luar biasa ya. Apa yang lu cari lagi, Der? Istri udah ada, mau cari apa lagi? Lu pertanyaannya kayak Deddy Corbuzier nih, tajam. Tapi kalau ditanya cari lagi masih banyak banget lah, Sam. Masih banyak lagi dalam arti uang demen. Tapi dari dulu saya emang gue bukan tipikal yang termotivasi sama uang dari pertama. Jadi gue lebih kayak gue pengen mengembangkan diri gue lebih lagi. Gue pengen berguna buat orang di sekeliling gue. At least kalau orang-orang di sekeliling gue untuk sekarang mungkin anak-anak gue kali ya. Anak-anak gue, cucu-cucu, terus teman gereja gitu. At least mereka dapat kenal gue, tahu gue, mereka bisa dapat sesuatu, dapat berkat, dapat mau dalam bentuk uang juga boleh, dalam bentuk apapun juga boleh, tapi ya pengen berguna deh buat orang lain gitu loh. Sambil gue belajar dan melihat dunia sih kalau gue suka keluar negeri terus gue ngeliat masyarakatnya kayak gimana, cewek cakep-cakep ya. Gue bayangin kalau gue enggak gue bercanda. Tapi ya ngeliat dunia, lihat ekosistem. Intinya gue memenuhi hidup gue dengan begitu pengalaman. Aim gue satu. Nanti kalau misalnya gue udah jadi kakek, dan orang nanya gimana hidup lu, gue nggak ngomong gue di Telkom terus sih tapi duit gue banyak banget, enggak, gue pernah kesini loh, ke situ loh, gue ngalamin itu loh, gue seru-seruan gitu loh, gue suruh si Encang minum soju 20 botol terus dia bego loh, dan gue punya banyak cerita dan gue mau ngumpulin pengalaman sih kayak begitu ya, kumpulin pengalaman. Jadi lu ingin hidup lu balance life ya, bro, kalau gue lihat ya. Iya, bermakna, iya betul. Balance life bermakna.
berguna buat semua orang. Biarpun anak orang ini IQ waktu IPK-nya 1, ternyata di Prudensial jadi cum laude ya. Luar biasa Eder Sumpono hari ini. Thank you berat bro, thank you luar biasa lo hari ini sharingnya luar biasa. Ini leader ngomong lah cakep semua lo Eder lo. Bahasanya cakep, materinya cakep tapi bahasanya jangan ditiru teman-teman. Agak sedikit error. Thank you Eder. Sebentar. Thank you brother. Teman-teman leader, teman-teman tim yang mau ucapin thank you sama Eder silakan karena manusia ini luar biasa ya. Oke, guys, gue mau mana suara gue? Suara gue jelas kan? Guys, dari semuanya, gue cuma minta satu hal dong. Kalau hari ini teman-teman ngerasa ada sesuatu poin yang bagus, boleh dong di-sharing di IG, terus tag ke gue. Jadi gue bisa repost apa yang kalian dapat gitu loh. Itu sih, kalau misalnya kalian lihat bagus. Beberapa poin terserah kok. Gitu. Keren bro, cuma muka lu doang aja sih bro. Hari ini rambutnya lurus bro. Ya, gue mau ikut BTS nih. Makanya army gini model gue. Oke, lanjut. Thank you brother, Eder. Thank you teman-teman. Eder Sumpono, gue tulis IG gue. Silakan live, nggak apa-apa brother. Thank you, God. God bless you. God bless ya bro. Thank you guys. Bye-bye. Sorry, salah. Kok Eder Sumpono? Lu punya IG dong, kasih tahu dong IG-nya apa? Iya, bentar. Nih gue tulis dulu. IG-nya, jangan live dulu teman-teman. Kasihan nih. Biar kita kasih aura positif kepada Eder Sumpono. Eder Sumpono teman-teman. Kalau nggak lihat IG gue ada teman gue sama dia kok. Thank you Eder sekali lagi. Ya, see you guys. Bye. And reach together. Thank you. Thank you Eder. Teman-teman, hari ini belajar banyak dengan Eder ya. Teman, silakan terapkan apa yang kita tahu. Tidak pernah membuat kita kaya. Apa yang kita kerjakan yang membuat kita kaya raya. Selamat malam semuanya. See you di Selasa